sekali, tapi saya yakin ketika teman-teman melewati masa-masa yang cukup sulit di dunia sekarang, saya yakin teman-teman di kemudian hari akan jadi orang-orang luar biasa. Nah, sekarang kita juga kedatangan tamu yang luar biasa, alumni FISIP dari Atmajaya, kakak atau gimana manggilnya, Andre Wijayawinarto. Beliau dulu alumni FISIP dan sekarang dia akan berbagi mengenai digital branding as a magnet karena dia bekerja di ranah-ranah yang cukup penting ya untuk pengalamannya beliau terkait branding, terkait apapun itu sangat menarik. Maaf Bapak Andre karena gelarnya salah ya, seharusnya MIKOM ya. Jadi Andre Wijaya Binarto SIKOM MIKOM. Formal education-nya tahun 2016 lulus dari London School of Public Relations. Kemudian tahun 2015 Strategic Issue Management di Edith Cowan University Australia dan juga S1-nya Universitas Atmajaya Yogyakarta bidang Marketing Communication and Advertising. Dan ini working experiences-nya juga sangat banyak sebenarnya. Saya kalau mau menyebutkan satu persatu juga akan sulit juga. Managing Director di PT Arenara Mitra Kreatif sejak Desember 2015 hingga sekarang. Kemudian Corporate General Manager Desember 2019 sampai sekarang di PT Capayom Indonesia dan PT Jejak Rasa Indonesia. Kemudian Senior Business Development Manager di Shargil Indonesia, PT Sorini Agro Asia Corporindo, dan juga Head of Marketing and Business Intelligence sejak Juni 2016 sampai November 2018 di PT Pundi Kencana Flour Mills. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya. Senior Strategic Marketing Communication, dan ini freelance, dia Creative Strategic Planner di Food Industry and Lifestyle Specialist, dan juga pernah jadi Brand and Digital Marketing Eksekutif di PT Nutrifood Indonesia tahun 2012 sampai 2014. Baik, langsung saja selamat datang Pak Andre. Jika ada yang mau disampaikan ke teman-teman, mengucapkan selamat mungkin, atau langsung berbagi pengalamannya. Ini kedengaran ya suaranya udahan ya? Ya, sudah kedengeran. Iya, sebelumnya selamat buat semua alumni FISIP Atmajaya, baik yang dari Prodi Komunikasi ataupun Sosiologi. Tadi komunikasinya ada 22 ya berarti ya? Sama ada dari Sosiologi juga. Hari ini sebenarnya tujuannya buat sharing ya, jadi bukan buat kasih materi kayak materi kuliah gitu. Jadi lebih nanti di sesi akhirnya bakalan jadi sesuatu yang harusnya sangat berguna buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ada yang ditanyakan, jadi kalau bisa nanti yang lebih aktif gitu aja sih. Untuk sharingnya ini akan dipandu sama moderator kayak tanya jawab gitu atau langsung kayak apa yang akan di-sharingin gitu aja? Nanti bisa langsung ke langsung tanya aja ya, karena ini juga saya agak kesulitan untuk melihat siapa yang angkat tangan dan sebagainya. Oh, oke. Ya, atau ya. nanti bisa ditanyakan di pesan, ketik pesan. Oke, mungkin boleh menambahkan nanti Andre bisa share aja materinya. Kemudian kalau ada yang bertanya boleh pakai raise hand atau boleh kasih di message chat gitu aja ya. Bisa tulis di message chat ya. Nanti Pak El bisa memantau message chat maupun yang ada yang raise hand gitu aja. Baik, Pak Rini. Ya. Boleh. Oke. Ini boleh saya share screen ya, berarti ya. Silakan, Mas. Udah kelihatan ya? Udah ya? Ya.
Di sini karena temanya adalah digital marketing as a magnet, sebenarnya apa ya, kemarin setelah ngobrol banyak banget sama Pak Benny, sama Bu Shirley juga, ini digital branding ini adalah sesuatu yang sebenarnya sekarang lagi populer atau lagi in gitulah. Jadi salah satu magnet ya, kebetulan pengalaman saya banyak yang bersinggungan dengan digital branding ini sendiri. Nah, sebelumnya tadi seperti yang udah diceritain sama Pak L ya, ini saya mau memperkenalkan diri dulu sama ada menu of the day-nya. Jadi kira-kira hari ini kita mau bahas tentang 4 hal di sini. Yang pertama introduction sama experience and the plan. Jadi pengen kenalan dulu, saya sebenarnya tadi siapa, tadi kalau udah dibacain sama Pak L, ini saya kenalan diri lagi biar kayak teman-teman lebih jelas lagi, oh itu industrinya seperti apa, terus habis itu role-nya di industri tersebut seperti apa, gitu. Jadi biar lebih ada gambarannya lagi. Terus habis itu yang ketiga, digital opportunity atau peluang tentang digital untuk communication science graduate. Jadi kalau misalkan kalian graduate dari communication science atau ilmu komunikasi, kira-kira opportunity-nya apa aja sih itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya industri seperti industri ini tuh apa, atau kalau enggak misalkan mau nanya sih misalkan ya, tapi ini terserah ya kalau misalkan teman-teman mau tanya misalkan industrinya apa, terus habis itu kira-kira di sana tantangannya apa, atau misalkan mau tanya sama saya kira-kira gambarannya kalau kerja di sini gajinya berapa, nggak apa-apa tanya aja gitu. Karena dulu kalau waktu saya mau lulus, kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi sangat menarik gitu loh, kalau ketika tanya ataupun ketemu sama alumni-alumni gitu. Pengennya tanyanya, kira-kira kalau misalkan kerja di Jakarta, apa sih untungnya? Atau kalau kerja di luar negeri, seperti apa untungnya? Atau kalau misalkan lanjut studi, seperti apa untungnya? Atau kalau tetap di Jogja, seperti apa gitu. Terus yang terakhir adalah, saya bilangnya uncommon opportunity buat teman-teman sosiologi, karena kalau teman-teman sosiologi biasanya cuma balik ke daerahnya, habis itu mengembangkannya seperti apa ya, ke LSM ataupun NGO gitu kan. Padahal sebenarnya di luar sana banyak sekali opportunity yang sangat-sangat komersil sebenarnya menurut saya kalau teman-teman sosiologi ini bisa memanfaatkan apa ya, ilmu yang telah mereka pelajarin gitu. Sorry, bentar ya. Berikutnya, ini kenalannya ya. Dulu education-nya yang S1, dulu saya di Atmajaya Jogja. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah, zamannya Bu Shirley kuliah, kita majoringnya dibagi jadi 4, ada advertising, ada public relation, terus habis itu ada jurnalistik, sama ada kajian media. Kebetulan saya ngambil majoringnya marketing communication and advertising, terus habis itu lanjut lagi S2 di London School of Public Relations, itu majoringnya corporate atau business communication, ada sempat extend gitu kan, untuk ngambil strategic issue management itu di Edith Cowan University di Aussie. Dari latar belakang pendidikan ini sebenarnya yang pengen saya ceritain, kebetulan saya masuk Universitas Atmajaya Jogja itu bukan karena saya tidak keterima di UGM, yang pertama, atau yang kedua bukan karena saya ngasal pilih universitasnya, atau karena ya udahlah kalau komunikasi itu bukan sesuatu yang saya suka gitu loh. Karena dari awal saya ceritain dulu ya, dari awal dari saya SMA sebenarnya saya suka udah tahu kalau misalkan kuliah itu mau ngambil jurusan komunikasi. Karena kebetulan tertariknya memang di bidangnya advertising sama apa ya? sama marketing communication. Jadi memang udah dari awal tujuannya seperti itu. Makanya kalau dilihat lini studinya pun linear, jadi nggak kemana-mana sebenarnya. Nah, kemudian untuk pengalaman kerjanya, ini dari yang paling awal sampai yang terakhir gitu. Jadi kalau yang dari paling awal, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya saya kasih dalam satu slide gini biar teman-teman bisa lihat sebenarnya kalau dilihat runutnya, saya selalu bekerja di bidang yang membutuhkan skill ataupun ilmu dari komunikasi itu sendiri, nggak pernah lari jauh-jauh, apakah itu ini kan berhubungan sama branding, digital marketing, atau kalau nggak di sini business intelligence, business development, dan lain-lain sampai akhirnya di tahun 2015 saya bikin perusahaan sendiri namanya PT Arenara Mitra Kreatif, dan berikutnya ada banyak klien sih gitu. Jadi ini PT Arenara Mitra Kreatif itu agensi komunikasi lah. Kalau sekarang kita sebutnya di sini consultation firm, karena kita nggak cuma ngurusin tentang komunikasi aja, tapi kita juga ngurusin soal finance, human capital, dan lain-lain lah gitu. Karena kebutuhannya menjadi lebih kompleks ya sekarang. Nah, berikutnya, waktu sekarang ini saya kerja di PT Capaian Indonesia ataupun PT Jejak Rasa Indonesia dan lain-lain, itu saya masukin karena saya menjadi bagian dari struktural. Kalau yang lainnya nggak jadi bagian struktural, nggak saya masukin. Kira-kira untuk pengalamannya sendiri, ini beberapa brand yang pernah saya handle gitu, dan ada beberapa lagi lainnya nggak saya masukin, mungkin karena saya mikir nggak terlalu familiar lah buat teman-teman. Kalau dilihat brand-brandnya ini semuanya sebenarnya brand-brand
makanan dan minuman sebenarnya, kebanyakannya. Ada beberapa yang memang lifestyle, ada yang properti gitu, tapi mostly di sini makanan dan minuman sebenarnya. Nah, berikutnya, ini yang sekarang saya kerjakan untuk yang ada hubungannya sama komunikasi gitu. Jadi di Arenara, ini perusahaan saya sendiri mengerjakan beberapa hal, contohnya misalkan social media management, collaboration sama brand, terus habis itu ada CSR atau CSV, ini kerjaannya anak komunikasi banget, dan sangat marak sekali sekarang di Indonesia. Kalau dulu orang itu bikin hanya CSR one hit aja gitu kan sampai selesai, sekarang banyak kan bikinnya CSV atau creator share value, di mana kayak kita anak-anak komunikasi bisa mikirin sesuatu yang lebih jangka panjang atau long term-nya. Jadi kalau misalkan bikin edukasi nggak cuma buat satu kali aja selesai, tapi juga apa ya, bisa berkesinambungan sampai misalkan proyeknya itu 5-10 tahun. Kalian kebayang nggak kalau misalkan kalian dapat proyek sampai 5-10 tahun kalian yang handle gitu kan. Sebenarnya kalian mau jadi freelance atau enggak ya tetap akan ada pemasukan terus kan gitu. Jadi ini salah satu yang sebenarnya anak-anak komunikasi bisa benar-benar manfaatin yang namanya CSR ataupun CSP, gimana caranya mengemasnya dengan ilmu yang telah kalian pelajari gitu. Perbedaannya kalau ditanya agensi saya sama yang lainnya apa, saya bilang ini adalah tailored gitu. Ketika saya bilang tailored, ini udah mengeliminasi banyak sekali kompetitor sebenarnya. Karena kalau sekarang banyak sekali agensi-agensi yang di Jakarta nih, terutama, ataupun yang dari luar Jakarta sekalipun, mereka cuma ngasal sih sebenarnya kalau saya lihat gitu. Mereka mungkin bukan lulusan anak komunikasi, jadi mereka kalau ngomong tentang branding belum tentu tahu. Pasti kan mereka ngalor ngidul ke sana ke sini gitu kan kalau ngomongin. Tapi kalau ketika kalian lulusan ilmu komunikasi, sebenarnya kalian bisa dapat insight-nya gitu kan. Bisa jawab 5W1 hanya, bisa jawab kenapa sih gitu kalian pengen menciptakan sebuah strategi yang seperti itu gitu. Itu yang menjadi pembedanya. Nah, berikutnya untuk communication science student gitu kan. Di sini kalau kemarin saya sharing ada 2 bagian besar kan, ada strategic communication sama mass communication dan digital media. Peluangnya sebenarnya apa gitu. Kalau misalkan di dunia kerja, saya melihat sebenarnya sekarang ini ya gitu, bisa banget kalian bekerja yang pertama nih kalian harus menentukan industrinya dulu gitu. Karena kalau misalkan kalian itu kerja lompat-lompat industrinya, itu kalian nggak akan climb to the top gitu. Kalian cuma akan ada di bawah situ terus gitu. Apa kalian mau sih misalkan masuk kerja jadi staff gitu kan, ataupun nanti levelnya, biasanya levelnya gini nih, commonnya ya, ada level staff, ada level koordinator, habis itu supervisor, dari supervisor naik ke eksekutif, eksekutif naik ke asisten manager, naik ke manager, dari manager, senior manager, baru ke general manager atau head of division, dari general manager baru naik ke director. Panjang kan? Kalau misalkan kalian itu nggak menentukan industrinya yang pertama, kalian pasti akan lompat-lompat tuh nanti. Dan selamanya bakalan ada di level staff, atau jangan-jangan cuma ada di level eksekutif selamanya gitu. Kan nggak pengen kan kalau di situ terus ya, tergantung sih sebenarnya. Nanti saya share lagi kenapa pentingnya nge-plan sebenarnya. Apa itu yang plan? Kalau misalkan kalian dari lulusannya strategi communication, pasti kalian tahu kan plan itu sangat penting gitu. Saya bahkan ada satu quote sih sebenarnya yang saya pelajarin banget. Dulu mantan bos saya itu tuh yang bikin kecap bango gitu. Dia selalu menanamkan sama anak buahnya dulu, dia bilang gini nih, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau kalian gagal buat ngeplannya, kalian memang ngeplan buat gagal gitu. Kalian merencanakan buat gagal. Planning itu penting banget gitu. Kalau dari sekarang kalian misalkan lulus, kalian nggak tahu nih mau ngapain, bahaya banget sebenarnya gitu. Justru di masa-masa kayak gini nih, sekarang masa-masa karantina, social distancing, coba deh dilihat, ditanya pada diri sendiri, kalian pengennya di industri apa gitu. Ini saya bikin presentasinya kayak gini aja, plan aja biar kalian fokus ya ngeliatinnya. Kalau saya sekedar cerita, buat dari saya sendiri, kebetulan karena saya dari dulu tertarik dengan industri makanan dan juga F&B, jadi sebenarnya dari sebelum masuk ke Universitas Atmajaya Jogja, saya udah tahu kalau saya bakalan masuk ke food industry. Entah itu F&B ataukah itu FMCG. Bedanya apa? Kalau F&B kan food and beverage. Kalau FMCG lebih luas lagi sebenarnya. Singkatannya dari fast moving consumer good. Contohnya produknya ini nih. Ini produk-produk consumer good. Ini nggak kelihatan ya. Ini produk consumer good. Ini produk consumer good. Contohnya gitu kan. Yang kalian bisa temuin di supermarket itu consumer good sebenarnya. Karena saya pengen masuk ke dunia itu, pengen masuk ke industri itu, jadi yang saya pelajarin dan juga yang saya buat
strateginya sebenarnya dari sebelum masuk. Dulu saya kuliah di Atmajaya berarti 3 tahun 2 bulan. Karena udah ngeplan sebenarnya. Sampai untuk lulusnya sekalipun akhirnya saya ngadain tesisnya ataupun dulu ikutan penelitian dan lain sebagainya, semuanya saya arahin ke TVC sebenarnya, atau televisi komersial. Karena zaman itu TVC itu rajanya iklan sebenarnya. Kalian kalau misalkan mau iklan, budget paling gede itu di-spend di TVC. Jadi saya mikir, karena itu sangat penting, jadi saya pengen semua risetnya diarahin ke sana. Orang yang punya ilmunya TVC itu bisa masuk ke branding sebenarnya, bisa masuk ke bagian brand gitu. Nah, dari situ saya dari semester berapa ya? Dari semester 3, 4 gitu tuh udah ngeliatin perusahaan-perusahaan yang saya sebenarnya pengen masuk ke industri itu. Kalau di industri yang saya pengen nih, contohnya dulu saya pengen masuk ke FMCG ataupun F&B, saya ngeliatin, nomor 1 yang paling saya incer adalah Unilever. Nomor 2 adalah Nestle atau P&G gitu lah. Terus habis itu saya juga pengen masuk ke Nutrifood Indonesia gitu. Akhirnya ketika seiring berjalannya waktu, ya udahlah, semuanya ketika ada updatean, saya langsung update terus ya, ngeliatin terus ada updatean apa gitu kan. Mereka cara rekrutmennya seperti apa gitu, sampai saya hafal sebenarnya. Kalau kalian mau tahu, saya bisa, kalau nanti ada yang mau tanya ya, saya bisa kasih bocorannya kenapa saya mau masuk ke industri itu gitu tuh. Dulu yang pertama kali saya lihat sebenarnya ketika masuk di dalam satu perusahaan adalah yang pertama pastinya passion gitu kan. Yang kedua, saya nggak mungkirin sih gitu. Kalau saya ngambil jurusan advertising, saya ngambil jurusan PR, pasti saya orang yang sangat komersial sebenarnya gitu. Secara psikologis ya, saya adalah orang yang komersial. Berarti artinya saya memilih industri yang benar-benar menghasilkan duit yang paling banyak sebenarnya. Kenapa saya mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan? Karena gajinya gede gitu. Ketika saya compare dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu, apakah kalau misalkan tadi saya langsung nyemplung di F&B atau F&B banyak kan restoran ya gitu, apakah gajinya segede kalau kerja di Unilever, Nestle, Nutrifood, atau mungkin Mayora gitu, atau P&G? Enggak jawabannya. Makanya saya ngincer perusahaan-perusahaan itu sebenarnya. Udah masuk akhirnya ke perusahaan tersebut, akhirnya tadi kalau balik lagi di semua runut karir saya sebenarnya, ini kalau dirunut lagi, coba dilihat karirnya dari PT Nutrifood Indonesia sampai sekarang, itu sebenarnya saya nggak pernah sekalipun ngelamar kerjaannya. Sama sekali. Nggak ada yang saya ngelamar kayak yang saya kirim lamaran gitu, nggak ada gitu. Pertama kali saya dapat kerjaan adalah saya ikut lomba di PT Nutrifood Indonesia waktu saya masih kuliah di Atmajaya semester 5. Jadi waktu semester 5 itu saya menang lomba di PT Nutrifood Indonesia, mereka program HR-nya ada ngadain lomba, akhirnya saya menang, salah 3 juaranya lah, juara 1, 2, 3, bebas milih masuk divisi apapun di perusahaan tersebut. Itu privilege ya, selain dapat duit, dapat apalah macam-macam gitulah, dapat beasiswa dan macam-macam. Bebas milih privilege masuk ke perusahaannya. Karena saya tahu hadiahnya itu, saya pasti ikutan lombanya dan berusaha sebaik mungkin dong. Akhirnya menang, ketika mau masuk, saya udah langsung tahu saya mau masuk ke brand dan digital marketing untuk ngedevelop brand Nutrisari. Saya dulu langsung tembak tuh langsung, Nutrisari gitu. Nutrisari waktu itu kebetulan slotnya masih penuh, belum kosong, akhirnya saya masuknya di brandnya Hilo dulu waktu itu. Akhirnya bikin Hilo, Nutrisari, terus ada satu brand yang saya bikin, namanya Wedang. Sekarang kalau kalian tahu itu berubah namanya jadi Lokal Latte. Itu dulu saya yang bikin dari consumer research-nya sampai akhirnya ada brandnya gitu. Dari semuanya itu, setelah itu, akhirnya karena melakukan hal yang terbaik lah sebenarnya gitu. Terus akhirnya dapat tawaran dari beberapa perusahaan yang beruntun berikutnya. Perusahaan kalau beruntun akhirnya nawarin, cuman ada 3 hal yang saya lihat dan saya tanyain dari perusahaan itu gitu. Selain industrinya harus sama ya berarti ya, karena passionnya di sana ya. Yang pertama adalah gajinya berapa, jabatannya apa, perusahaannya seperti apa. Kalau perusahaannya scale-nya gede banget ataupun lebih besar, itu berarti nilainya lebih bagus ya. Kalau title-nya lebih tinggi, berarti lebih bagus juga. Kalau gajinya lebih tinggi, itu yang harus saya incer sebenarnya. Karena saya orangnya tadi saya bilang, saya orang yang komersil atau alias mata duitan sebenarnya. Jadi yang paling saya incer yang pertama adalah, pasti harusnya gajinya lebih gede gitu. Kalau saya misalkan interview ataupun misalkan di hijack ya sama orang gitu kan, mereka nanyain gitu, faktor utama apa yang bikin kamu mau pindah gitu? Saya langsung jawab, ya faktor utamanya selain passion adalah gaji gitu. Karena at the end of the day, how much money that we bring home is the matter the most. Saya selalu bilang gitu. Saya punya plan, saya mau bekerja nggak lebih dari 10 tahun. Gitu. Jadi nanti ada plan-nya sendiri gitu. Setelah berapa tahun, saya pengennya gimana gitu. Dulu saya nge-plan nih. Kalau plan saya sendiri nih, dulu selama 10 tahun nih sebelumnya. Sekitar 10 tahun setelah lulus sebenarnya. Pokoknya dulu saya nge-plan,
sebelum umur 25 saya mau jadi marketing manager, itu terpenuhin gitu. Saya jadi marketing manager di umur 24. Sebelum saya umur 30, saya pengen jadi general manager, akhirnya terpenuhin juga gitu. Akhirnya waktu umur 27 saya pengen bikin communication firm sendiri gitu, akhirnya terpenuhi juga. Kenapa? Karena itu ada plannya semua. Kalau kita dari sekarang nggak pernah nge-plan goalnya apa, kan pasti blur kan, nggak ngerti kan mau kemana gitu. Kenapa saya bilang saya butuh duit yang banyak? Karena buat bikin sebuah perusahaan, itu butuh reputasi dan butuh duit sebenarnya gitu. Jadi itu yang kalian harus pikirin dari sekarang gitu. Tadi kalau saya bilang ini balik lagi buat communication student, potensinya banyak banget. Yang pertama tadi harus pilih industrinya dulu, terus habis itu yang kedua kalian harus pilihin ini nih, apa namanya, sebenarnya kalian mau fokusnya ada di mana gitu. Terus kalau buat sosiologi student, sebenarnya nih ada sesuatu yang kemarin saya sempat sharing sama Bu Shirley gitu tuh. Saya ngerjain beberapa project yang judulnya adalah CSR dan Community Development. Padahal saya lulusan komunikasi gitu. Ketika kalau kita lulusan komunikasi, kita paham banget tentang strateginya, kita paham tentang media kreatifnya, tapi kita pasti akan kalah paham tentang pendekatan personal untuk langsung in touch sama masyarakat gitu. Sementara pendekatan personal ini sangat dibutuhkan di community development ataupun CSR gitu. Contohnya gini nih, kalau ini buat teman-teman yang sosiologi ya, CSR ataupun CSP yang pernah saya kerjakan gitu. CSP yang pernah saya kerjakan, akhirnya saya bikin jadi tesis saya S2. Itu di PT Sribuga Flour Mill, atau kalau kalian tahu ini adalah Pizza Hut Group gitu. Jadi mereka ngasih duit ke orang-orang untuk mereka bikin sebuah usaha. Mereka semua yang dikasih duit itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan, orang-orang kayak gelandangan, pemulung, dan lain sebagainya, dikasih duit, gitu kan. Akhirnya, kegiatan tersebut sudah berlangsung selama, waktu saya teliti, sudah berlangsung selama 17 tahun, gitu. Di tahun ke-18, akhirnya perusahaan itu mau diakuisisi sama Mitsubishi dari Jepang. Singkat cerita, harus ada satu orang yang benar-benar mengkalkulasi semuanya dari awal. Kenapa jadi make sense ketika dalam 1 tahun itu mengeluarkan budget, katakanlah budgetnya itu 18 miliar, gitu kan. Kenapa harus dibagi-bagi? At the end, karena ketika dilihat setelah 17 tahun, sebenarnya dari orang-orang yang tadinya nggak punya penghasilan itu, mereka jadi punya pabrik sendiri, punya pabrik roti, punya pabrik mie, gitu. Kalian kebayang nggak? Gimana caranya perjalanan 17 tahun itu bisa dirangkum menjadi sebuah teori, menjadi sebuah tools communication gitu kan, ada rumusnya sendiri, sehingga bisa diduplikasi daerah lain gitu. Kalau itu dulu kegiatannya, saya risetnya pun ada di Jogja sama di Klaten gitu, ketika saya aplikasikan itu di semua Jawa Tengah, dengan teori yang sama, dengan tools yang sama, menjadi berhasil. Tapi ketika ini mau diduplikasi di NTT, ternyata nggak berhasil gitu. Jadi, kenapa gitu? Karena kalau untuk strategi dan untuk kreatifnya saya benar-benar paham gitu sebenarnya. Tapi ketika ngomongin tentang pendekatan intrapersonalnya ataupun communication, peripheral communication, harusnya orang-orang sosiologi ini menjadi lebih jago di situ. Ketika misalkan saya bilang, oh ya ini berarti di NTT, mereka langsung harusnya bisa mengidentifikasi dong gitu. Apakah faktor utamanya akan sama dengan yang ada di Jawa Tengah atau enggak? Jujur aja kalau waktu itu di Jawa Tengah, faktor utamanya yang paling bikin mereka itu jadi glue-nya, yang bikin jadi lemnya yang jadi erat banget hubungannya sama company-nya, sampai mereka tuh akhirnya ketika udah grow banget gitu kan, udah sampai punya pabrik, mereka nggak mau meninggalkan company ini. Yang pertama karena company ini base-nya mereka punya pabrik tepung sendiri, jadi mereka tuh ngasih duit sama ngasih tepung sama ngasih skill, sehingga mereka bisa bisa untuk kedepannya bisa jadi kliennya sebenarnya, jadi customer-nya gitu. Mereka nggak mau lepas karena faktor utamanya adalah faktor agama sebenarnya. Itu adalah faktor yang orang-orang bisnis dan orang-orang waktu itu orang dari Jepang gitu kan, itu nggak expect banget gitu. Setelah dari risetnya baru ketahuan mereka itu menjadi nempel banget karena dulu owner-nya dari PT Sribuga Flour Mill itu sering ngadain pengajian bareng gitu. Jadi ya orang-orang nggak nyangka ya ternyata seperti itu. Tapi apakah faktor utama ini faktor agama, dan ada faktor-faktor lain sih, pendekatan emosional, pendekatan apa bla bla bla, itu tuh sampai ada 12 faktor waktu itu. Ketika diaplikasikan di daerah lain itu benar-benar bisa seperti itu, jawabnya enggak gitu. Jadi ini salah satu potensi buat teman-teman sosiologi, kalau ketika kalian mau bekerja, kalian bisa mengambil ranah ini, namanya community development, CSR, CSV, ataupun yang terakhir adalah distribution development gitu, atau business development. Ini nama kerennya orang-orang yang mendalami bidang kerja sales.
Kalau saya bilang sales tuh langsung orang-orang pada ketawa, langsung kayak nyepelein gitu sih sebenarnya. Oh, kamu sales ya gitu tuh. Karena asumsinya orang-orang di benak pikirannya, oh kalau sales itu berarti yang kayak jualan-jualan kredit card atau apa. Jangan salah ya, di semua perusahaan di dunia ini, gaji paling besar itu ada di sales. Gitu. Karena dia yang hasilin duit gitu. Kalau kalian berjago banget jualannya, sampai kalian jadi national sales manager of something dari perusahaan sesuatu yang distribusinya nasional, dijamin gaji kalian paling gede di perusahaan. Ini menjadi potensi yang besar sekali untuk teman-teman sosiologi. Kenapa gitu? Ini contohnya nih misalkan, saya menjalani salah satunya pernah menjadi business development gitu di PT Nutrifood Indonesia sama PT Cargill gitu. Kalau di banyak pengalamannya di PT Cargill deh contohnya. Ketika saya mau mendistribusikan, saya jualan gula buatan atau sweetener contohnya. Sweetener ini dipakai di banyak tempat. Contohnya salah satunya adalah di kalau ada yang dari Jawa Timur, mungkin kalian tahu yang namanya petis. Petis itu pakai gulanya tuh banyak sekali sebenarnya di sana. Jadi mereka pakai gula buat bikin kekentalannya sama bikin rasa manisnya dan lain sebagainya gitu. Dan itu sebenarnya bisa digantikan dengan gula buatan. Anyway, hati-hati ya buat kalian semua yang suka konsumsi itu semua. Sebenarnya diganti dengan gula buatan yang sebenarnya notabene adalah kimia gitu. Kalau dibilang natural ya nggak natural sebenarnya. Singkat cerita, saya harus nge-develop sebenarnya masuk ke dalam satu komunitas. Kenapa masuk ke dalam satu komunitas? Karena pengrajin petis ini yang dimana dia satu bulannya itu potensinya bisa ngambilnya sampai 2.000 ton. Kalian bayangin ya, 2.000 ton itu cuma di satu desa kecil aja tuh, 2.000 ton ngambilnya. Dan selama ini mereka ngambilnya dari India gitu kan, langsung dari perusahaan India gitu. Gimana caranya saya bisa nge-replace itu gitu? Caranya adalah melakukan pendekatan intrapersonal dengan Pak Hajinya sebenarnya, karena Pak Hajinya di sana jadi salah satu kuncinya sih sebenarnya. Kalau kalian mau masuk ke sana harus mendekatin pemuka agamanya di sana. Ketika pemuka agamanya ngomong, oh iya bisa dipakai produk ini, mereka semua akan ganti semua produknya. Kalian kebayang nggak? Ini adalah kerjaan sebenarnya kerjaan sales yang dikasih title menjadi business development gitu. Kalian kalau misalkan bisa mengerjakan itu di PT-PT tertentu ataupun di perusahaan, ini kebanyakan yang memperlakukan kayak gini perusahaan-perusahaan dari Eropa, dari Amerika ataupun dari Australia itu suka banget tuh namanya business development. Dari China juga sama gitu. Kalian sebenarnya kerjanya kalau punya ilmunya ya kerjanya enak gitu. Kalau sekarang banyak kan yang baru mengenal namanya work from home, itu baru-baru ini. Saya sebenarnya udah mengenal istilah namanya work from holiday dari tahun 2013. Gitu. Jadi dari dulu kerjaannya karena nge-develop bisnis, berarti kan saya harus pergi kan, harus pergi misalkan ke Jawa Timur, ya udahlah di sana misalkan seminggu, 2 minggu, atau katakanlah di lain tempat, contohnya di Temanggung gitu. Saya sampai nginep di sana sampai sebulan misalkan kayak gitu. Berarti kan bisa work dari mana aja sebenarnya, karena yang dituntut adalah hasilnya sebenarnya. Ini teman-teman sosiologi sebenarnya punya peluang yang sangat besar sekali gitu untuk ke sana, ataupun teman-teman yang mempelajari tentang strategi communication gitu. Jadi ini jadi salah satu peluang. Terakhir yang pengen saya kasih ini adalah tipsnya gitu. Tipsnya yang pertama tadi adalah pilih industrinya dulu. Ini yakin deh gitu. Saya benar-benar mempraktekkan ini, memilih industrinya dulu. Karena kalau misalkan nih kalian pindah-pindah dari industri, misalkan industri alat berat, habis itu pindah ke industri elektronik, pindah ke industri kesehatan, pindah ke mana lagi industri makanan, nanti pindah ke properti, pindah ke mana lagi, kalian sebenarnya tidak memastering apapun. Ini istilahnya kayak kalian kuliah, nggak lulus-lulus, tapi kalian pindah kampus terus gitu. Kan percuma sebenarnya gitu. Pertama, tentuin dulu industrinya apa gitu. Kalian mau industrinya apa gitu. Habis itu yang kedua, pilih spesifikasinya. Spesifikasi means kalian mau bekerja di ranah apa di situ. Apakah tadi benar-benar pengen jadi PR gitu. Contohnya nih, banyak teman saya nih kalau angkatan saya gitu tuh yang kuliah di Atmajaya ataupun nggak di Atmajaya gitu. Yang mereka jadi PR, mereka memilih industrinya adalah hospitality gitu. Ya udah, berarti stuck di industri itu sendiri. Mereka ngeplan sampai berapa tahun akan kerja ya, kecuali kalau misalkan mau kerja seumur hidup juga nggak apa-apa sih. Jangan salah ya, saya bukan bilang semua orang harus jadi entrepreneur gitu, nggak juga gitu sebenarnya gitu. Karena dari 1, 2, 3 ini banyak sekali yang sebenarnya sudah membuktikan ketika mereka punya goal-nya 10 tahun pun mereka menjadi misalkan katakanlah apa, menjadi direktur atau menjadi CEO,
Tapi ingat ya, kalau kalian misalkan ngeplan untuk kerja profesional, jangan pernah berhenti di level manager ataupun general manager. Minimal di levelnya director, baru kalian berhenti. Kenapa? Karena kalau kalian udah di level director gitu, udah deh kalian diem aja deh. Pasti banyak banget yang cari-cari kok. Apalagi kalau kalian CEO dari perusahaan yang memang benar-benar udah multinasional gitu. Udah ada di beberapa negara ataupun nasional skalanya gitu. Kalian pasti akan dicari gitu. Kenapa? Itu juga nggak jadi sesuatu yang jelek sebenarnya kalau kalian misalkan kerja terus sampai misalkan mau sampai umur berapa, 50, 60, sampai kalian misalkan pensiun mau kerja di satu perusahaan, nggak apa-apa, karena perusahaan biasanya punya healthcare, insurance, terus habis itu mereka punya program pensiun juga, dicari tahu ya perusahaannya seperti apa, industrinya seperti apa gitu, sampai goals-nya seperti apa. Karena kalau misalkan ya saya kasih tahu aja, misalkan katakanlah di ini saya yang benar-benar kaget sih sebenarnya. Kalian kalau saya ceritain PT Wilmar Indonesia gitu, sebenarnya nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Dia yang punya itu kalau orang Medan mungkin tahu ya gitu kan. Namanya William Kwok sama Maratua Sitorus, jadi Wilmar gitu. Dia yang punya orang Medan, Indonesian, sama Singaporean satunya gitu. Terus habis itu menjadi orang terkaya di Indonesia nomor 9 gitu. Ini nomor 9 aja ya. PT-nya sebenarnya orang nggak banyak yang tahu karena bergeraknya di bidang agriculture. Ini kenapa saya ada hubungannya sama ini, saya kaget waktu ketika saya masuk di sana ngobrol sama CEO-nya bilang gini, oh ya saya akhirnya pindah ke sini karena ditawarin di sini gajinya sampai 2 kali lipat, ya udahlah saya pindah aja gitu. Oh ya kalau di tempat sebelumnya, ini asumsinya ya, kita semua nggak ada yang tahu nih gajinya dia berapa gitu, tapi dia bilang gini, asumsinya dulu saya di industri alat berat, terus habis itu dipercayakan untuk pegang project bikin pabrik lah ini intinya, sama jadi CEO-nya untuk Wilmar Group sebenarnya. Dia bilang gini nih, ini inspiring ya menurut saya ya, dia bilang gini nih, kalau dulu saya bisa beli rumah di Jakarta, 1 tahun saya bisa beli rumah 2. Ketika saya pindah ke PT Wilmar, berarti di 1 tahun saya bisa beli rumah 4 di Jakarta. Karena saya penghasilannya cukup, ya udah, rumahnya yang 2 saya kasihin ke keponakan saya dua-duanya. Keponakan saya mau kuliah, saya kuliahin di Australia, kuliah kedokteran sampai lulus gitu. Ini orang walaupun kayak kalau orang-orang lain kesannya bilang sombong gitu ya, kalau saya bilang, oh, ini inspiring banget nih gitu. Ketika saya lihat itu harga rumah di Jakarta itu minim, berarti kan harga rumah di Jakarta yang landed tuh, Jakarta pinggir banget gitu, yang kecil banget ya 3M lah, 4M lah. Bayangin aja sih misalkan beli 4M kali 4 lah, 16M 1 tahun misalkan lah, kasarannya ya, itu kalau cuma buat beli rumah doang ya. Ya udah dibagi aja 12, kira-kira 1 bulannya berapa gitu. Kita waktu itu kayak yang beberapa langsung akhirnya bikin asumsi sih ya, kira-kira mungkin penghasilannya ya di luar bonus ya, karena kalau misalkan udah jadi CEO, sebenarnya katakanlah kalian hit 1 goal nih, beberapa perusahaan ya, nggak semua perusahaan. Misalkan goalnya dalam 1 tahun, gitu kan, waktu itu, karena ini TBK ya, jadi sebenarnya kalian bisa lihat ini datanya di internet juga ada. Misalkan 1 tahun penghasilan perusahaannya diharuskan 13,3 triliun gitu. Akhirnya dia hit di 15 triliun. Sisanya itu adalah alokasi uang, ini di Wilmar ya waktu itu, alokasi uang yang dia boleh bagi terserah mau buat dirinya sendiri ataupun buat anak buahnya. Kebayang nggak? Keuntungannya segitunya gitu. Jadi, kalaupun kalian punya plan dalam waktu 10 tahun, dalam waktu 15 tahun, sampai 20 tahun ke depan, mau bekerja di satu company, pastikan kalian punya roadmap-nya ke sana gitu. Industrinya spesifik, kalian punya spesifikasi, terus habis itu sampai ke depannya, kalian mau jadi apa? Jangan pernah berhenti di level GM, di level manager jangan pernah berhenti sampai kalian director ataupun kalian CEO, kecuali kalau kalian memang punya plan, kalian pengen jadi entrepreneur. Entrepreneur berarti ini kemarin juga jadi salah satu apa ya? salah satu yang kemarin jadi topik pembahasan antara Bu Shirley sama saya sama Pak Benny juga nih. Banyak nih yang tanya gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini pengen jadi influencer, gimana nih gitu? Apakah jadi influencer adalah sesuatu yang menjanjikan gitu? Influencer kalau kalian punya ilmunya, ilmu komunikasi, apalagi anak-anak yang bagian digital ya, mass communication gitu kan, ataupun strategic communication gitu. Kalian harusnya tahu angle-angle tertentu di mana gimana caranya gitu loh, mulik-mulik itu semuanya sehingga kalian bisa menjadi top of the market. Tapi masalahnya, ini masalahnya ya sekarang ya. Kalau kalian mau jadi influencer juga sama, kalian harus milih industrinya secara spesifik gitu. Nggak semua orang itu seberuntung Atta Halilintar, ataupun keluarganya dia, ataupun seberuntung siapa ya, Keke Putri Cantika gitu kan, yang dia sekarang makan ngawur-ngawur gitu, tapi bisa kayak booming gitu.
Kalau misalkan kalian nggak milih industrinya sendiri, kan pasti orang kan bingung kan, loh ini siapa nih gitu kan sebenarnya, kan kita nggak akan pernah tahu kan sebenarnya orang-orang itu siapa gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dilihat, oh Palupi Widayati ini siapa nih, Wiko Retnatno ini siapa gitu, kalau misalkan orang nggak tahu ya gitu. Tapi kecuali kalau kalian dikenal dengan karya-karyanya di industri tertentu, ya kalian bisa jadi gede di situ. Nah, sekarang balik lagi, kalau jadi influencer kira-kira menguntungkan apa enggak? Aku tanya sebenarnya, balik lagi, tujuan hidupnya seperti apa? Karena kalau misalkan jadi influencer, penghasilannya itu amat sangat tidak tetap sekali gitu. Gitu. Dan sekarang kalau itu dijadikan sebagai mata pencaharian utama, itu menjadi sedikit berbahaya gitu. Ini ada dua, tapi tergantung kalian sih. Apakah kalian ini yang pertama, kalian ini menjadikan penghasilan utama, berarti kalian nggak punya warisan, nggak punya usaha lain, nggak punya orang tua yang kaya raya, itu bahaya banget buat kalian sendiri. Gitu. Buat menghidupi diri sendiri aja bahaya. Yang kedua, kalaupun misalkan kalian itu punya keluarga yang kaya raya, punya kayak backup yang lain, bisnis yang lain gitu kan, kalian mau jadi influencer nggak apa-apa. Dua-duanya saya kasih tahu bahwa itu bukan project yang instan satu malam kalian ini apa namanya tiba-tiba terkenal gitu. Kecuali kalian bisa nih jadi influencer di mana kalian bisa menginfluence, kalian punya produk, contohnya tanam duit keluarnya pohon duit, nah itu kalian langsung terkenal gitu. Jadi kan tapi nggak mungkin gitu loh sebenarnya gitu. Dibangun sendiri kayak sekarang sendiri misalkan ditanyain kalau untuk pengalaman saya sendiri, saya share menjadi influencer dulu saya awalnya sebenarnya dari ngeblog gitu kan. Blog sendiri akhirnya sekarang blognya saya tutup gara-gara ya ada kesalahan lah pokoknya waktu itu. Influencernya dulu di bidang food karena industrinya memang food, terus habis itu lama-lama ke travel juga, jadinya sekarang food and travel. Nah, untuk menjadi influencer ini sendiri dari awal memang saya tidak pernah plan ini akan menjadi penghasilan utama. Yang saya plan adalah ini sebenarnya adalah PR tools. Gitu. Menjadi influencer ini berarti saya menjadi bagian dari sebuah komunitas seleb, menjadi komunitas orang-orang yang benar-benar menginfluence di Indonesia ataupun somehow di luar negeri. Dan ketika saya ketemu sama orang-orang brand, saya punya privilege. Ketika saya menjadi orang agensi, saya punya privilege. Privilege apa? Ketika saya punya agensi gitu kan, mereka semua mau ngadain acara, mereka semua mau butuh media gitu. Ketika saya mengkoordinasi acaranya tersebut, orang-orang yang menjadi teman-teman saya akan datang. Bener nggak? Tapi kalau misalkan saya hanyalah orang asing sebenarnya, terus tiba-tiba saya ngundang-undangin gitu artis-artis, influencer gitu, mereka nggak akan mau datang dong. Siapa kamu gitu? Jadi dari awal saya ngebangun menjadi influencer itu saya gunakan menjadi PR tools sebenarnya. Ini kan ada nih di teori komunikasi massa sebenarnya gitu, ataupun di teorinya PR gitu. Bahwa kalian sendiri membangun reputasi itu kan dari kumpulan hal-hal baik yang kalian buat akhirnya menjadi sebuah reputasi gitu. Saya pengen ketika menginfluence di bagian food ataupun travel, saya mendapatkan benefit yang lain gitu. Karena sebenarnya kalau buat saya sendiri, semua penghasilannya yang saya hasilkan dari menjadi food and travel influencer itu saya sumbangin semuanya ke panti asuhan sebenarnya. Karena saya punya inilah project dari sekarang jadi project PT Arenara, karena itu jadi PT saya sendiri, kita mengelola 2 panti asuhan buat biar mereka bisa lanjut studi lah sebenarnya, sama mereka bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitulah ceritanya. Tapi balik lagi tadi, menjadi influencer ya tergantung sih kalian mau ngelihatnya seperti apa gitu. Karena kalau misalkan nih kalian mau jadi food influencer, contohnya nih saya kasih tahu deh di database saya sendiri aja di Jakarta doang deh, Jabodetabek itu sebenarnya dari data saya sendiri saya udah punya data sekitar 600-an orang lebih. Kalian kebayang nggak ketika mau masuk ke dalam, ini kalau di komunikasi strategik mungkin diajarin ya, namanya Blue Ocean Strategy. Kalian mau masuk malah masuknya ke dalam Red Ocean, apa yang harus kalian lakukan gitu? Kalian berarti harus benar-benar stand up di sana kan gitu. Kalau misalkan nggak punya differentiation ya susah gitu. Kalian misalkan yang cewek-cewek nih, ataupun yang cowok gitu kan, mau jadi fashion influencer ataupun beauty influencer gitu. Kategori-kategorinya itu udah ada orangnya sebenarnya, udah ada ekonnya. Jadi kalau mau menggeser nanti pasti kalian akan dikira copycat, kecuali kalian punya spesifikasi yang unik banget gitu. Contohnya misalkan apa nih?
di beauty influencer gitu kan. Kalau kalian mau jadi yang quirky banget itu udah ada Pupu Paula. Kalian mau jadi yang high fashion gitu kan, Royal Family Things, kalian udah ada di Indonesia udah ada Ana Siantar gitu kan. Istri orang kaya gitu udah ada Olivia Lazuardi misalkan gitu. Jadi sebenarnya ikon-ikonnya udah ada gitu. Ini chance-nya menjadi lebih sedikit. Kecuali kalian melihatnya ini seperti saya misalkan. Sebagai PR tools. Kalian bisa masuk ke dalam sana, banyak sih kalau misalkan yang mau mengecap saya sebagai social butterfly atau kayak yang menvlog ke satu komunitas ke komunitas yang lainnya, ya udah biarin aja. Karena memang saya menggunakan ini menjadi sebuah PR tools, di mana, oh ya udah temenan aja gitu. Temenan aja. Untungnya banyak banget gitu. Tadi kalau misalkan ngadain event juga bisa mereka mau datang, terus habis itu yang kedua, kalau kalian kenal yang namanya endorse gitu kan, saya kenal yang namanya barter endorse. Jadi kalau misalkan, oh ya udah gini deh, influencer-influencer itu pada punya agensi ataupun mereka ngerjain banyak brand gitu kan. Kita barteran aja gitu, brand aku dikerjain sama dia, brand dia aku kerjain juga, kerjain apa, sama-sama promote. Atau kalau enggak misalkan undang acara gitu kan, giliran dia punya acara, kita datang juga gitu. Itu namanya barter. Tapi kalau kalian nggak punya medianya kan nggak bisa. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, keuntungannya ketika kita masuk ke dalam satu company atau masuk ke dalam satu agency, katakanlah kita kerja ataupun kita mempunyai company itu sendiri, kita bisa dapat dapat networking sih yang sangat luas gitu. Jadi dari itu semua, kalau kalian mau tahu dari 3 tips ini, sebenarnya yang pertama tadi yang saya pilih, industrinya adalah industri makanan dan lifestyle, akhirnya saya masuk ke sana juga untuk mendapatkan benefit dari influencer. Benefit lainnya sebenarnya, kalau kalian udah ada yang follow saya atau nanti follow saya @andrebinarto misalkan, kalian melihat saya liburan di hotel-hotel bintang 5, semuanya gratis, itu nggak ada yang bayar. Itu namanya benefit ya berarti ya, sebenarnya. Terus habis itu yang kedua, spesifikasinya, saya pilih spesifikasinya adalah di bidang marketing and branding. Kalau ditanya sebenarnya skill saya yang paling ditonjolkan di sini adalah yang saya punya ya. Bukan tentang kreatifnya sih sebenarnya. Kalau orang kreatif lebih kreatif dari saya banyak, yang desainnya lebih bagus banyak, PR-nya lebih bagus ya juga banyak gitu kan. Tapi saya bilang, saya punya di sini punya ilmu networking yang mungkin nggak semua orang punya, sehingga itu jadi kelebihan yang berbeda lah. Dan networknya cukup luas. Jadi itu yang bisa saya jual. Sampai saya di-hijack ke beberapa perusahaan karena sebenarnya saya punya network yang luas. Jadi bisa masuk ke dalam tadi tuh. Sampai kebayang nggak sih? Kayak sampai bisa masuk ke tadi tuh komunitas yang jualan gula, tapi jualan gulanya dikepalai oleh Pak Haji, terus ternyata ada masuk di komunitas-komunitas yang lain lah gitu. Terus plan 10 tahun tadi seperti yang saya udah jelasin. Terus tipsnya tadi yang terakhir ya, kenapa kalian harus resign sebenarnya kalau ketika kalian udah masuk ke dalam satu perusahaan. Ini yang perlu diingat gitu. Kalau kalian punya plan-nya selama 10 tahun, langsung terpaku sama goal-nya. Jangan terpaku sama keadaan sekitarnya. Karena kalau misalkan kalian udah ada di comfort zone, kalian nggak akan mau keluar. Karena perusahaan itu sendiri, kalau kalian menjadi seorang PR di sebuah perusahaan, dulu di zaman saya kuliah ada yang namanya hubungan karyawan. PR-nya ketika bagus, dia akan memberikan kenyamanan buat kalian, sehingga yang pertama kalian kalau nggak dinaikin gajinya nggak apa-apa, nggak dinaikin jabatannya nggak apa-apa. Padahal untuk personal development itu sangat berbahaya sebenarnya. Gitu. Tapi PR itu akan berusaha membuat kalian itu secara internal nyaman. Gitu. Makanya saya bilang, ini yang terakhir yang harus diingat adalah kalian harus resign sebenarnya. Kalau misalkan goal kalian nggak terpenuhin, ataupun misalkan dapat tawaran, langsung dilihat aja ada 4 hal yang dilihat selain passion ya. Tanyain aja gajinya seberapa besar, title-nya naik apa enggak, company-nya secara skalanya itu lebih besar apa enggak. Cara tahunya company-nya skalanya lebih besar apa enggak, cari aja publikasinya, cari aja penghasilannya company itu dalam 1 tahun berapa gedenya. Gitu. Lanjut, yang terakhir adalah question and answer ya. Jadi ini udah saya selesaiin, saya tutup aja. Baik, terima kasih Andre Wijaya atas sharingnya. Semoga menginspirasi teman-teman yang UDSIM hari ini dan juga teman-teman yang mengikuti acara ini di kelas-kelas tertentu yang diambu. Kemudian langsung saja, supaya tidak lama-lama, jika ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu kepada Kak Andre, silahkan untuk bertanya. Sebenarnya tadi ada yang raise hand, tapi waktu di awal-awal.
Sorry tadi nggak ngeliat soalnya di full screen ya. Gimana? Siapa tadi yang resen? Nggak kelihatan juga sih. Oke. Dipersilahkan. Halo Kak, saya Bella. Iya, halo Bella. Oke, Bella. Kan saya mahasiswa angkatan 2017 dan masih mempersiapkan kira-kira mau magang di mana nih, gitu. Dan kedepannya itu mau seperti apa. Nah, yang saya khawatirkan kalau wawancara itu cuma satu. Kalau ditanya soal kamu mau gaji berapa, nah itu tuh bijaknya jawab gaji berapa sih Kak? Terima kasih. Saya pengen tanya nih, Bella jurusannya apa? Konsentrasinya apa? Komunikasi strategis Kak. Pengennya di industri apa? Pengennya di industri apa? Ada gambaran nggak? Kira-kira kalau magang pengen di industri apa? Lebih ke strategi marketing gitu sih kayaknya Kak. Kayaknya. Dimantepin dulu aja. Kalau biasanya anak-anak magang itu biasanya dapat gajinya itu di UMR atau di bawah UMR. Jadi kalau misalkan kalian ditanya gajinya berapa, langsung tembak aja UMR. Kalau bisa dapat benefit lain. Udah gitu aja. Terus ini nih yang selalu saya praktekin gitu kan. Kalau ketika ditanya mau gajinya berapa gitu. Kalau waktu awal-awal ya dulu, awal-awal nego, selalu saya selalu nanya dulu nih, kira-kira kalau dari company ini sudah ada kebijakan apa belum ya gajinya di range-nya berapa? Saya akan selalu nanya dulu ke company-nya. Gitu. Oh, kalau misalkan company-nya langsung nanya balik gitu kan, kalian mau gajinya berapa gitu. Kalau waktu awal-awal kerja, saya selalu ngeliatin dulu nih. Oh, magang ya berarti. Berarti magang itu kisarannya adalah UMR atau UMR lebih dikit atau UMR kurang dikit. Sebenarnya gitu lah. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah benar-benar lulus gitu kan, kalian lihat deh sebenarnya, kalian bisa cari informasinya itu secara digital dan itu gratis. Banyak banget situs-situs yang membahas tentang gaji di sebuah perusahaan itu berapa gitu. Katakanlah nih Bella mau kerja di sebuah perusahaan gitu. Perusahaannya di industri apapun gitu kan. Spesifikasinya menjadi marketing gitu. Saya tebak misalkan mau pengen jadinya kalau yang pakai strategi itu di bagian branding gitu. Katakanlah mau magang di bagian brand. Di di mana yang buka magangnya? Di Unilever deh saya kasih tahu. Misalkan di Unilever gitu. Magang itu berarti ada di bawah, level bawahnya eksekutif. Karena levelnya misalkan katakanlah di Unilever itu paling rendah kalau di brand adalah eksekutif. Berarti ada di bawahnya eksekutif, dia akan bantuin eksekutif. Gajinya eksekutif di Unilever di tahun 2013 adalah 10.250.000. Itu take home pay, belum sama benefit lainnya. Berarti anak magang kalian bisa mengasumsikan kalian mendapatkan setengahnya dari itu. Plus benefit yang lainnya. Jadi langsung lihat ya company-nya apa daripada kayak saya ngasih gambaran-gambaran UMR atau gimana sebagainya. Kalau kalian udah tahu kayak company-nya apa, coba ditanyain. Siapa tahu saya tahu jawabannya apa. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya kepada Kak Andre Wijaya? Tuh ada tuh yang di chat. Yuk yang mau magang KKL, tuh siapa tuh? Zoom 14 wajib. Mungkin kalau di perusahaannya Kak Andre sekarang gimana? Apakah ada membuka lowongan magang atau sebagainya? Mungkin kalau yang perusahaan-perusahaan yang dikenal sama Kak Andre. Magangnya kebetulan kita lagi bener-bener stop karena anak magang udah ada 4 sebenarnya, semuanya dari Jogja. Karena kan perusahaan bisa dikerjakan digital ya. Yang ngerjain konten gitu segala macam itu kebanyakan dari Jogja sebenarnya. Jadi kalau perusahaan yang sekarang dikarenakan lagi banyak project, kita ngerjainnya bener-bener konten, jadi konten itu bikin kreatif konten gitu kan. Mungkin ini mahasiswa yang kayak angkatan 2017, besok saya akan ngisi kelasnya juga gimana cara bikin kontennya. Nah itu di tempat saya ada banyak anak yang magang. Gimana caranya mereka mikirin strateginya, misalkan mau bikin kontennya, sampai mereka kayak bikin briefnya untuk anak-anak graphic design, sampai misalkan bikin caption itu seperti apa, ataupun bikin copywriting seperti apa. Tapi untuk sekarang udah full. Oke, yang lain, yang yudisium hari ini? Kalau kebanyakan lulusannya berarti dari ini ya, communication strategic ya? Ya, strategi communication.
strategi communication, oke. Sempet ini nggak sih ditanyain mereka kalau udah lulus pengen jadi apa gitu? Atau kebayangnya kerjanya gimana gitu sih? Oke, gimana teman-teman? Kalau peluang-peluang anak komunikasi dalam dunia sekarang, Kak Andri, yang terkait sekarang ini kan dunia digital sudah sangat kuat ya, tapi juga kita sekarang juga kena COVID-19. Nah, peluang-peluang komunikasi sosiologi ke depan gimana? Kalau sekarang COVID-19 justru malah saya bilang ya, ini benar-benar peluangnya anak komunikasi. Saya sekarang karena tadi udah sempat cerita ya, kayak work from home atau work from holiday itu udah dari tahun-tahun, ya kapan tahun gitulah, udah dari tahun 2013 sebenarnya. Sekarang ketika kalian benar-benar punya ilmu komunikasi, ilmunya ya beneran ya, bukan cuma bisa berkomunikasi aja gitu. Berarti kalian tahu dong sebenarnya ini adalah sebuah krisis gitu. Kalau orang PR melihatnya sebuah krisis, pasti krisis itu akan ada end-nya kan. Pasti akan ada berhentinya gimana. Cara menyelesaikan krisis itu ada di salah satu mata kuliahnya dong harusnya gitu. Menyelesaikan krisis itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak strategi communication harusnya bisa memikirkan sebenarnya ketika ada sebuah krisis, gimana nih caranya mengkomunikasikan kepada publik. Terus habis itu yang kedua, gimana caranya, kalau ini lebih advance-nya lagi ya, gimana caranya mendapatkan penghasilan dari sisi digital sebenarnya, ataupun dari sisi online, ataupun dari sisi yang lainnya sebenarnya. Itu contohnya nih, saya bergerak di bidang makanan salah satu. Salah berapanya yang saya pegang adalah restoran gitu. Nah, restoran-restoran ini banyakan pada tutup, yang di mall juga banyakan pada tutup gitu. Akhirnya gimana caranya biar bisa switching dan juga memberitahukan kepada ke konsumernya kalau misalkan mereka itu tetap buka dan juga bisa delivery, itu kan dibutuhkan sebuah teknik kan sebenarnya. Jadi kayak gimana cara komunikasiinnya. Oh ternyata benar-benar switching, tadinya buka outlet, tadinya mereka dipaksa buat dine-in, buat datang karena begini begitu. Sekarang harus benar-benar kerjasama sama online platform gitu. Apakah itu modelnya jual voucher, apakah itu modelnya pakai Gojek, pakai Grab, apakah modelnya bikin promo, ataukah ini kayak bikin apa lagi ya? Ya itulah hal-hal yang dikerjakan lah sekarang gitu. Jadi ini peluangnya buat anak-anak komunikasi, walaupun COVID-19 sekarang ini sebenarnya bisa sih banyak hal yang bisa dikerjakan gitu, dan buat kedepannya sebenarnya menjadi sangat penting karena perusahaan pasti bakalan mikir dong, oh ternyata waktu krisis ini benar-benar down gitu. Jadi ini adalah ilmu yang bisa dijual gitu. Ini kalau sampai sekarang nih misalkan nih, karena saya punya extend study di crisis management, jadi saya bilang loh, kan memang dari awal untuk setting sebuah perusahaan itu dibutuhkan crisis management ya, yang dibutuhkan untuk hal-hal yang seperti ini nih, yaitu anak-anak komunikasi harusnya bisa menjadi nilai jualnya. Jadi ketika nanti misalkan di interview gitu kan, oh ternyata kalian bisa kasihkan, kalau misalkan belum punya pengalaman ya, kasihin ide-ide ataupun gagasannya ketika ada sebuah krisis, kalian pengennya ngapain, ataupun bikin yang namanya business legs yang lain. Business legs itu adalah kalau misalkan nih penghasilan utama, contohnya nih saya punya brand ini nih, brandnya adalah Nutella gitu. Tadinya dijualnya cuman ada di Carrefour gitu kan. Terus gimana nih caranya biar ini jualannya bisa lebih, ada business legs yang lainnya lagi. Oh ternyata Nutella ini bisa dijadiin, contohnya misalkan dijualnya secara online, ataupun misalkan bisa bisa buka bisnis sek lagi. Oh ternyata Nutella ini bisa jadi kolaborasi sama museum buat selfie atau apalah yang lainnya. Jadi kan dipikirkan sebenarnya strateginya gimana biar bisa ada banyak legs-nya atau banyak kakinya sebenarnya gitu. Itu yang bisa dijual, karena strategi itu dan branding dan juga apapun itu sebenarnya datangnya dari anak-anak komunikasi harusnya ya. Oke, terima kasih. Jadi justru sebenarnya ini kesempatan kita untuk menerapkan ilmu kita ya, manajemen krisis. Oke, teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait gimana langkah ke depan misalnya setelah ini dalam situasi seperti ini? Ini Bu Sherlyn nih, bisa diceritakan skill atau kompetensi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sekarang? Skill-nya kalau dibutuhkan dari anak-anak komunikasi, tadi saya bilang adalah specification sebenarnya ya. Jadi kalian bisa menggali ke dalam diri kalian sendiri, sebenarnya kalian itu paling bagus ya di bagian apa? Apakah copywriting-nya itu bagus, secara strateginya itu bagus banget, atau secara networking-nya yang bagus gitu kan.
dan semuanya. Tapi dari itu semuanya, orang tidak akan pernah tahu kalau kalian punya skill itu, kalau kalian nggak publish. Gitu. Ini saya saranin kalau misalkan teman-teman ada yang belum punya LinkedIn, bikin LinkedIn dulu gitu. Karena sebenarnya dari situ orang-orang bisa tahu track record kalian seperti apa gitu kan. Dan juga bisa lihat kayak skill-skill kalian sebenarnya ada di mana gitu. Jadi skill yang kompetensi yang dibutuhkan buat anak komunikasi itu yang pertama tadi kayak tanya sendiri sama diri kalian sendiri apakah kalian punya skill-skill yang memang udah ada di situ apa enggak. Terus yang kedua, jarang banget sebenarnya sekarang itu orang-orang yang dari brand, yang di bidang brand ataupun marketing ataupun bidang communication, mereka punya ilmu komunikasi di bidang riset sebenarnya. Ataupun apa ya, riset lah saya bilang lah sebenarnya. Karena semuanya kan base-nya on research ya. Jadi kalau kalian ngerjain skripsi ataupun ngerjain apa nih, produksi iklan gitu, itu banyak yang bakalan ngawur banget kalau misalkan nggak ada risetnya nih. Kayak contohnya nih, bentar ya. Ini karena yang Udisium sekarang mungkin nggak hadir di besok ya, saya pengen ngasih contoh nih. Contohnya dulu saya pernah handle brand ini. Nih, kelihatan ya. Brand ini kalau dilihat, tulisannya Hilo Gold gitu. Berarti untuk usia yang senior gitu. Ini kemarin saya sempat cerita juga nih sama Bu Shirley. Kalau diperhatiin, sebenarnya kalau bukan orang komunikasi yang ngerjain, mereka pasti akan mikirnya kayak, oh ya udahlah, buat opa-opa sama oma gitu kan, ya udah berarti ngeliatin komunikasinya yang apa ya, yang sesuai lah sama genre mereka gitu. Tapi perlu diingat sebenarnya ada banyak faktor di dalam komunikasi, bahwa di komunikasi kita belajar yang ada namanya lintas budaya, ada yang namanya background-nya seperti apa, ada tadi peripheral communication seperti apa. Berarti setiap individual di kelompok tertentu mereka punya tendensi yang berbeda-beda gitu. Contohnya kalau misalkan ini berarti kategorinya mereka adalah status ekonomi sosialnya itu A ataupun S karena produknya harganya mahal, itu yang pertama. Yang kedua, kategori umurnya mereka senior dan mereka di kota-kota yang urban city dan kota besar gitu. Ternyata setelah dirisetin, yang jadi common banget di situ, ini kalau dulu saya ngerjain riset ya, waktu yang jadi common banget adalah yang pertama mereka nggak mau dianggap tua gitu. Terus habis itu yang kedua, mereka itu lebih suka sesuatu yang berhubungan dengan emosional gitu, baru functional. Emosional berarti sesuatu yang ada hubungannya sama keluarga mereka, sesuatu yang ada hubungannya sama apa ya, mereka bisa hidup lebih sehat, lebih lama gitu. Jadi nggak langsung bilang ini, oh ini mengandung glukosamin dan chondroitin bagus buat tulang kalian gitu. Itu nggak masuk duluan gitu. Yang pertama kali masuk duluan ada yang touchable. Sama mereka nggak mau dianggap tua. Makanya dulu sempat ada iklan TVC, kalau kalian tahu, mungkin waktu zaman kalian SMA kali ya. Ini punya iklan TVC namanya Tante Betty. Jadi Tante Betty, Betty itu beda tipis, Tante itu kenapa? Karena mereka nggak mau dipanggil nenek gitu. Kenapa yang disorotin adalah nenek? Karena dari risetnya yang ngambil keputusan buat beli adalah nenek, bukan kakek gitu. Itu kalau misalkan bukan orang komunikasi yang ngerjain, nggak ada risetnya, selesai sudah. Bahkan TVC itu ya, misalkan katakanlah kenapa TVC itu dulu bener-bener kayak di risetin ya. Kalian kebayang lah kalau misalkan dulu Pak L ini pernah kerja di TV, pasti tahu kan kalau misalkan spending buat TVC itu gede banget gitu. Ini orang mau spending kayak katakanlah ratusan miliar, tapi kalau nggak ada risetnya kan nggak mungkin kan. Nah, sementara riset-riset ini sebenarnya yang punya ilmunya adalah anak-anak komunikasi sebenarnya gitu. Kalau kalian belajar komunikasi, kalian bisa pakai ilmu-ilmu itu diterapkan di dunia kerja. Dimanapun, saya bilang di industri apapun gitu. Kalian bisa melihat konsumen atau consumernya itu tuh seperti apa sebenarnya gitu. Kalian mau kerja di agency, kalian mau bikin kreatif, bahkan nih kalian kalau misalkan mau bikin campaign buat produk ini, katakanlah gitu. Kenapa packagingnya seperti ini? Kenapa warnanya seperti ini? Ini anak-anak mass communication nih, yang mass communication yang harusnya nih belajar kajian media gitu kan, harusnya tahu gitu kan, oh ini pengaruhnya terhadap warna ini apa gitu kan, impressionnya seperti apa gitu. Itu kan yang dipelajarin, ilmu-ilmu yang dipelajarin yang sebenarnya itu menjadi nilai jual yang mahal harganya sebenarnya gitu. Jadi skill riset itu menurut saya salah satu skill yang harusnya dipunyain sama anak-anak lulusan komunikasi ataupun yang mau berkecimpung di dunia komunikasi. Itu bekal kalian salah satunya. Oke, jadi mengenal audiens sama bagaimana kita mengemas pesan penting sekali ya Kak Andre ya. Terkait ini juga,
ini kan mereka otomatis yang yudisium akan cari pekerjaan. Nah, kira-kira perusahaan itu melihat CV yang seperti apa yang dimiliki oleh calon wisudawan ini. Artinya dari segi desainnya sama dari segi kontennya. Sebenarnya desain itu berpengaruh atau enggak dalam CV, dan juga konten-konten mereka, artinya pengalaman mereka dalam berorganisasi, pengalaman mereka dalam kegiatan itu penting nggak dalam perusahaan melihat calon karyawan? CV yang dilihat biasanya memang kalau misalkan barusan lulus, perusahaan pasti suka yang paling penting ya aktif di organisasi aktif, ya gitu kan. Terus CV-nya, desainnya juga penting. Desain jangan terus desainnya tuh nggak karu-karuan sampai kelihatan desainnya tuh sampai art banget gitu ya gitu. Pokoknya desainnya itu enak dibaca aja gitu sebenarnya. Harusnya bisa dibaca secara runut, mengerti gitu kan, perusahaan tahu, nggak usah panjang-panjang, 2 halaman aja lah maksimal. Ada yang nanya nih sekarang nih. Nanya dong, yang pertama, ini ada yang tanya dari Michelle. Ya. Mas Andri, standar skill atau kompetensi dan fisik kalau mau kerja di Nestle Indonesia adakah? Kalau iya, apa aja ya Mas? Danone kalau tahu juga. Ini Nestle apa Danone? Nestle sama Danone beda ya sebenarnya ya gitu. Kalau Nestle Indonesia gitu kan, sebenarnya standar kompetensi ataupun fisik, ini nih, kalian ngincernya harusnya nih ya, menurut saya ketika kalian lulus, ketika perusahaan itu punya program namanya manajemen training, masuklah ke sana. Kenapa? Itu tuh kayak jalan tolnya kalian dipastiin jadi manajer di dalam waktu 5 tahun sebenarnya. Karena kalau misalkan 5 tahun ada kadang-kadang kurang. Kalau kalian nggak masuk ke dalam manajemen training, kalian harus kayak berjuang sendiri sebenarnya gitu. Kalau bisa itu yang pertama. Terus yang kalau ditanyain standar skill apa kompetensinya, Nestle sama Danone kebetulan dua-duanya itu benar-benar udah punya sistem namanya HRIS yang benar-benar human resource yang integrated system. Jadi kayak mereka ngeliatin dari, saya nggak tahu ya update-nya sekarang ya. Kalau dulu misalkan ya, mereka punya standar sendiri dari IPK berapa sampai IPK berapa itu keterima. Kalau IPK-nya 4 keterima apa enggak, ternyata jawabannya enggak loh. Gitu sebenarnya. Gitu. Jadi dilihat dari IPK berapa sampai berapa, pengalaman organisasi sampai pengalaman kerja, sampai akhirnya adalah psikotesnya gitu. Karena perusahaan-perusahaan ini kalau ditanya Nestle sama Danone, mereka itu udah punya culture company sendiri gitu. Kalau kalian mau tahu, kalian coba buka websitenya, ngeliatin culture company-nya apa gitu. Kayak contohnya, misalkan Nestle gitu kan, dia culture company-nya adalah memprovide sesuatu yang enak untuk hidup yang lebih baik gitu contohnya. Berarti di company-nya di sana akan dicari orang-orang yang benar-benar concern gimana menciptakan wellness namanya. Jadi kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk menciptakan wellness ini, psikolognya di sana, psikolognya kan sekarang udah berupa online tuh, udah ada online testing gitu. Bakalan ngetes itu semua, kalian itu fit apa enggak di organisasi itu. Contohnya misalkan gitu. Nah, terus yang kedua, kalau untuk standar fisik, dua-duanya sama nih. Dimanapun ya. Standar fisik, kalau kalian mau kerja di bagiannya itu marketing, ataupun bagiannya brand, ataupun PR, fisik itu pasti dilihat. Itu nggak bohong lah pasti gitu. Jadi paling nggak, kelihatannya itu ginilah, kalian harusnya bisa merepresentasikan brand tersebut. Contohnya nih, saya kasih contoh pengalaman pribadi saya. Saya masuk Nutrifood misalkan ini, saya mau jadi orang brandnya. Pertama, saya nggak boleh overweight. Kenapa? Karena dia perusahaan nutrisi. Kalau overweight berarti dia gagal sebenarnya karyawannya, itu yang pertama. Kedua, saya dulu pegang brand Hilo, berarti saya tinggi pasti. Karena Hilo itu slogannya tumbuh ke atas, tidak ke samping. Kalau saya tumbuhnya ke samping, berarti saya nggak cocok merepresentasikan brand itu. Sama juga halnya, misalkan kalian pegang brand WRP gitu. Dulu, ada brand namanya WRP gitu. Kalau misalkan kalian ternyata pegang brand WRP, ini cewek nih, misalkan ceweknya pendek, terus ternyata gemuk sekali, pasti nggak mungkin bisa merepresentasikan brand tersebut gitu. Kalau mau bekerjanya di bidangnya brand ya. Jadi fisik dilihat sesuai dengan brand tersebut gitu. Apakah brand tersebut sebenarnya punya value itu apa enggak. Di luar bagian marketing, sales, ataupun brand gitu kan, ataupun PR yang nggak keluar-keluar, ya fisiknya sebenarnya sih nggak terlalu dilihat sih kalau saya bilang ya gitu. Karena bagian-bagian ini yang tadi saya sebutkan, 4 bagian ini, mereka biasanya kayak keluar gitu loh, keluar dari perusahaan dan mereka jadi representatif gitu. Kebayangkan kalau misalkan dari PR-nya gitu kan, ternyata kok wujudnya seperti ini nih gitu tuh. Jadi ya gimana lah caranya kalau kalian memang mau jadi PR ataupun marketing di bidang brand ataupun di bidang yang ada hubungannya sama orang, networking, penampilannya sebisa mungkin diperbaikin gitu aja sih. Pokoknya nggak malu-maluin kalau dibawa keluar.
Saya jawab pertanyaan berikutnya ya. Maaf, Kak, ganti pertanyaan relat. Maaf, puji Tuhan sekarang saya lagi kerja sambil kuliah selama ini di sebuah penginapan dan kebetulan puji Tuhan saya sebagai penanggung jawab. Mau tanya seperti apa CSR yang bisa dilakukan dari sebuah penginapan bagi masyarakat sekitar. Maaf dan terima kasih. Kok minta maaf? Gak usah minta maaf, ngapain minta maaf gitu. Mau tanya-tanya aja, gampang kali. Kalau di sebuah penginapan gitu kan, penginapan saya bayangin gini deh, saya sebenarnya handle untuk properti ada beberapa, sekarang lagi ngerjain properti di Bali juga gitu kan. CSR yang bisa kalian lakukan banyak sih sebenarnya gitu. Apakah itu bisa mengedukasi ataupun misalkan katakanlah penginapannya di Jogja, ini yang saya kepikiran ya secara instan ya, misalkan di Jogja gitu kan, bisa mengedukasi masyarakat sekitar misalkan gimana untuk belajar bahasa Inggris gitu kan, secara online, mau pakai Zoom atau mau pakai gimana gitu, kasih selebaran ke masyarakat sekitar buat bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu implikasinya ke depannya bagus. Kalau misalkan sekitar yang bisa bahasa Inggris dengan bagus, misalkan target market kalian adalah bule-bule gitu kan, mereka tinggal di sana, ntar banyak orang yang akan berinteraksi, itu bagus gitu misalkan. Atau bisa juga membuat sesuatu yang ada integrasinya sama penginapan itu sendiri gitu, misalkan di sekitar itu diciptain, apa ya, diajarin lah gimana caranya bersosialisasi sama orang, ataupun misalkan gini nih, misalkan di sekitar situ ada pengrajin batik, atau ada yang bikin makanan apa gitu kan, diajarin gimana caranya bikin sebuah modul gitu, ataupun kalau misalkan ada orang yang mau ikut kelas mereka gitu bisa gitu, jadi bisa banyak sih CSR yang dilakukan sebenarnya, tapi perlu diingat ya, CSR itu yang baik dan benar adalah CSR yang memberikan benefit terhadap perusahaan, karena CSR itu bukan filantropi, bukan sesuatu yang langsung diberikan gitu aja gitu, nggak ada yang gratis di dunia ini. Kecuali kalian bernafas dikasih sama Tuhan ya, itu gratis. Tapi kalau misalkan kalian ini bekerja di sebuah perusahaan, bilang CSR itu cuma buat charity aja, salah besar gitu. CSR yang baik adalah CSR yang pertama sustainable, berarti ada keberlangsungannya. Yang kedua memberikan benefit yang bisa diukur sama perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah penginapan tersebut ngasih dana, katakanlah 1 juta, 2 juta, apapun nggak ada dananya, kalian harus tahu goal-nya ini buat apa, benefit-nya ke depannya secara tangible ataupun intangible apa. Tangible berarti kelihatan secara materinya, atau intangible-nya apa gitu. Ada CSR tertentu yang memang tujuannya bukan tangible yang kelihatan gitu kan, tapi intangible, kayak misalkan engagement sama perusahaannya, ataupun kayak misalkan persepsi orang terhadap perusahaannya jadi lebih baik gitu. Oh, ada banyak nih yang nanya, nih ada lagi nih. Ini aku jawab langsung ya. Kak, mau tanya, dalam dunia kerja strategi komunikasi itu prosesnya bagaimana ya? Apakah sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari atau beda lagi, Kak? Itu yang pertama ya. Dunia kerja tergantung di bidangnya apa, tapi semuanya strategi komunikasi bermula dari riset, kalau saya bilang ya. Semua hal yang ada hubungannya sama riset itu menciptakan apa ya, jadi base semuanya gitu. Kalau kalian menciptakan strategi komunikasi tapi nggak dari riset, pasti banyak gagalnya gitu daripada berhasilnya. Kenapa? Ini nih, kalian kalau di dalam satu perusahaan nih, kalian akan berperang dengan banyak orang nih. Contohnya misalkan nih, di perusahaan, saya kasih contohnya yang real aja ya gitu. Saya dulu pernah bikin satu brand namanya Easy Mix, itu keluarannya punya Sriboga Flour Mill, jadi itu tepung bumbu gitulah. Ketika nggak ada risetnya, orang-orang di satu perusahaan itu, ownernya bilang, loh, kata istri saya mereka itu lebih suka gorengan, kalau digoreng itu yang warnanya coklat tua gitu. Ternyata komisarisnya bilang gini, loh, istri saya yang baru ini, wah barusan nikah ceritanya, istri saya yang baru ini suka gorengan tuh yang warnanya tuh golden crispy nih, terus ada ini, keriting-keritingnya kayak KFC gitu. Perang kan akhirnya. Saya bilang gini, loh, kata konsumennya nggak seperti itu, gitu. Ketika kita menentukan target market, ada yang namanya STP gitu. Kalau kalian belajar yang ada segmenting, targeting, sama positioning-nya apa, kalian udah ketahuan nih. Kalian pengennya, contohnya dulu nih, saya punya produk, targetnya adalah IMAS, Ibu Muda Anak 1, gitu. Saya bilangnya. Jadi ketika saya targetnya adalah Ibu Muda Anak 1 ini, berarti saya cari dong, oh, Ibu Muda Anak 1 ini mereka tinggalnya di mana, kebiasaannya seperti apa, kemudian dirisetin. Dari sisi packaging-nya mereka sukanya seperti apa gitu. Ini strategi ya, strategi bikin produk nih saya ceritain. Dari sisi packaging-nya seperti apa. Ternyata keluar bahwa
Dari sisi packaging-nya itu mereka suka tuh yang garis-garis dan yang putih polos. Kenapa? Karena itu kelihatan kayak wallpaper di Paris. Padahal orangnya kalau ditanyain pernah ke Paris, enggak gitu tuh. Tapi kesannya aja gitu, oh mereka sukanya seperti itu. Dari sisi gambarnya sukanya seperti apa. Jadi ketika nggak tahu pun saya kasih beberapa pilihan, akhirnya dibuat nih. Itu kan bisa dilakukan dengan cara kualitatif ataupun kuantitatif. Ini tergantung. Ini balik lagi nih, ini ilmu-ilmu yang kalian pakai nih buat bikin skripsi kalian, buat bikin apa ya tugas-tugas kalian, itu ilmu yang harusnya kepake nih. Dari situ semua baru nge-generate strategi. Oh, ternyata strateginya setelah dapat produknya nih. Ternyata yang pertama nih, mereka belanja, yang belanja itu kalau mereka sendiri belanja, mereka nggak belanja di apa ya, nggak belanja di Indomaret, mereka belanjanya di Giant. Kalau mereka belanja sampai ketahuan segitu jauhnya nih. Kalau risetnya dalam banget ya, setelah kalian risetnya kuantitatif, dirisetin lagi kualitatif gitu kan. Jadi setelah dapat besarannya, dicari kedalamannya, dapat kedalamannya sampai saya tahu nih. Mereka belanjanya di Giant. Ketika mereka belanja di Giant, apa yang pertama kali mereka lihat? Oh, ternyata yang mereka pertama kali lihat adalah top gondola. Top gondola itu kalau ketika masuk ke Giant, yang ngeblok di depan sekali itu. Oh, berarti kita pasang iklannya di situ. Ketahuan ya. Kedua, pembantunya kalau belanja kemana? Ke Indomaret. Berarti yang harus masuk adalah pertama Giant, kedua Indomaret. Gitu. Karena pembantu itu akan disuruh sama majikannya. Kalau majikannya nggak tahu brand itu, pembantunya nggak tahu juga. Nggak mungkin dia langsung tiba-tiba langsung otomatis beli itu. Contohnya gitu. Jadi teori yang bisa kalian pakai banyak sebenarnya. Riset utamanya. Kedua, tadi dalam bidang branding perusahaan kecil yang bergerak di bidang industri kreatif itu yang harus diperhatikan apa ya? Di bidang kreatif banyak banget nih. Kemarin saya juga sharing nih. Di Jogja banyak banget yang bikin agensi-agensi ataupun yang sekarang semester 6-7 gitu ya. Mereka pada disuruh bikin agensi gitu kan. Industri kreatif, misalkan agensi ataupun apapun lah itu yang ada hubungannya sama dunia kreatif gitu. Yang harus diperhatikan adalah discriminator, saya bilang. Discriminator, kenapa saya nggak bilangnya differentiation? Kalau dalam bahasa Inggris, differentiation itu adalah, ini dua-duanya sama-sama artinya perbedaan. Tapi bukan hanya hal yang berbeda aja, tapi yang sangat berbeda dari industri kreatif kalian itu apa gitu. Kalau kalian nggak punya sesuatu yang beda banget, kalian hanya akan menjadi ya seperti industri-industri yang lain gitu. Jadi harus tahu keunikannya itu apa gitu. Kalau di bidang branding, kita kenal yang namanya USP atau Unique Selling Proposition gitu. USP ini sendiri terdiri dari 3, ini formulanya ada 3 nih. Yang pertama adalah discriminator tadi, jadi berarti bedanya itu apa, terus yang keduanya adalah reason to believe-nya apa, yang ketiga benefit-nya apa. Diingat-ingat ada 3 ini. Jadi kalau kalian bisa nemuin formulanya ketiga itu, kalian bisa bikin sesuatu yang unik gitu. Apakah yang berbeda dari industri kalian? Yang kedua tadi adalah reason to believe, kenapa orang harus percaya sama produk kalian? Yang ketiga benefit-nya produknya apa? Kalau nggak ada itu semua ya udahlah, kelar lah, nggak usah bikin-bikin kayak begitu gitu. Berarti nggak kreatif dong kalian gitu. Ada pertanyaan dari Alexis Febrian. Mas Andre, bagaimana peluang komunikasi strategis bidang pemerintahan atau organisasi non-perusahaan kayak NGO gitu ya? Komunikasi strategis kalau di bidang pemerintahan sekarang bagus ya. Kalau saya lihat tuh pemerintah sekarang udah lebih terbuka lagi sama bidang-bidang studi yang bener-bener mereka studi gitu. Kalau dulu tuh sumpah kacau banget ya gitu. Karena dulu saya kerja di Kementerian Pariwisata, semetan gitu kan, ngeliatin loh, ini kenapa orang-orang dengan jurusan-jurusan yang absurd, yang abstrak gitu tuh tiba-tiba dikasih role-role tertentu yang sangat penting gitu. Sekarang komunikasi strategis punya peluang yang besar sekali, either itu kalian mau jadi PNS ataupun kalian mau jadi agensinya. Kebetulan kalau sekarang ya agensi ataupun apapun yang ada hubungannya sama pemerintah, ya ini networking jalan lah ya gitu. Saya kasih sebuah contoh aja deh gini. Kasih sebuah contoh bahwa ini kalau nggak ada hubungannya sama pemerintah secara langsung ya gitu, tapi agensi saya ngerjain beberapa project yang perusahaannya ya semi-government, kayak contohnya salah satunya Garuda Indonesia dan Pertamina. Untuk projectnya assessment. Assessment ini bukan bidang kita, ini bidangnya adalah bidang psikologi gitu. Saya bantunya di balik layar sebenarnya. Ketika mereka misalkan mau naik jabatan, mereka menentukan visi misi perusahaan itu mau expand, terus habis itu perusahaan itu mau memecat karyawannya, mereka butuh pertimbangan dari pihak ketiga. Kenapa karyawan tersebut yang dipecat? Kenapa karyawan ini yang dipertahankan? Siapakah rising star, misalkan orang-orang yang talent di situ, itu dikerjain sama agensi saya sebenarnya gitu. Peluangnya besar gitu, tapi kalau misalkan ada hubungannya sama pemerintah, saya bilang
ya saya nggak akan banyak muncul orang muka saya kayak begini gitu kan. Kita belajar yang namanya peripheral communication gitu. Tapi kalau misalkan muka saya begini, saya muncul banyak-banyak di pemerintahan, ya mereka nggak akan terima lah, malahan orang lu Cina gitu kan sebenarnya. Ya mau nggak mau harus nggak bisa dipungkirin itu juga gitu. Jadi harus dilihat itu juga strateginya. Kalau kalian punya sebuah agensi gitu kan, ataupun industri kreatif yang bekerja sama-sama pemerintah ataupun non pemerintah, lihat sebenarnya kesamaannya apa gitu. Kalau misalkan saya pegang, kenapa banyak industri makanan yang di Pantai Indah Kapuk di Jakarta atau di Pluit di Jakarta itu, pasti kalau saya yang maju lebih banyak deal-nya daripada teman-teman saya, karena muka saya begini gitu. Jadi kayak yang itulah salah satunya sebenarnya benefitnya ataupun peluangnya sebenarnya besar lah tetepan gitu di organisasi-organisasi yang ada di pemerintah itu bisa dilakukan. Berikutnya dari Dolphy ya, tadi Kak Andre membahas perihal LinkedIn. Mungkin ada masukan gimana membuat LinkedIn menjadi lebih menarik untuk dilihat oleh perusahaan. Yang pertama, kalian harus kasih tahu spesifikasinya apa gitu. Kalau kalian nggak punya spesifikasinya, orang itu akan susah karena orang itu nge-search gitu. Kayak contohnya nih, kalian mau bergerak di digital marketing, tulis di bagian situnya digital marketing experience gitu. Kalau kalian punya experience, kalau kalian pede nulis expert, tulis aja expert gitu. Seberapa expertnya orang bisa lihat dari pengalaman kalian. Jadi benar-benar harus ada spesifikasinya, judulnya apa gitu sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri misalkan ya nulisnya di LinkedIn gitu sendiri, kalau dulu nih zaman-zaman nyari kerja gitu kan, saya langsung tulisnya FMCG and F&B related experience gitu. Jadi kayak misalkan karena orang-orang yang cari keywordnya F&B ataupun FMCG bakalan muncul ke saya gitu. Kalian kalau misalkan mau tahu gimana caranya, coba deh ini. Kalian pilih salah satu spesifikasi yang mau kalian gelutin, ketik di search di LinkedIn ataupun di Google. Keluarnya apa, kalian perhatiin di situ. Oh, mereka itu nulisnya seperti itu. Yang muncul di top list yang pertama, itu adalah orang-orang yang dicari, paling dicari. Bisa dilihat deh, mau contek, bedain dikit, boleh. Mau dicontek sama persis juga boleh. Jadi yang paling penting adalah kasih tahu spesifikasinya apa. Terus yang kedua, membangun LinkedIn itu bukan membangun dibangun dalam waktu 1 malam ya. Kalian butuh pengalaman. Kalau bisa ada sertifikasi dimasukin. Education ya dimasukin di situ juga. Yang jelas itu membangun networking. Jadi kalaupun misalkan ada network, ya udahlah di-add-in dulu aja, di-add-in. Saya tuh paling suka tuh nge-add-in adalah yang pertama adalah headhunter. Headhunter itu kayak perusahaan HR gitu kan yang ngerekrutin orang. Yang kedua adalah HRD. Udah di-add-in aja semuanya HRD. Karena kalau misalkan HRD di-add, kalian akan tahu ada job opportunity yang kadang-kadang nggak di-post di job, mereka cuma nge-post sendiri aja. Karena nge-post di job itu mereka bayar. Kalau mereka nggak bayar, ya udah mereka post aja di status HRD. Yang kedua, mereka juga jadi notice, oh ada loh ini yang namanya Dolphy, ada loh yang namanya Felicia nih, ada loh ternyata di sana gitu. Kalau mereka nggak di-add, mereka kan nggak notice kalian siapa gitu. Jadi itu yang harus dilakukan, spesifikasi, bangun LinkedIn-nya sendiri, profilnya, yang ketiga, add-in aja semua orang. Terakhir ya, ini ada yang nanya dari Felicia. Halo Kak, terima kasih buat sharingnya. Mau nanya gimana caranya cari networking di kondisi kita masih fresh graduate gitu. Tadi tuh bisa lewat LinkedIn. Kalian sebenarnya networking itu bisa dari banyak hal ya sebenarnya. Saya sendiri membangun networking dari zaman dahulu kala. Kalau kalian misalkan satu kampus sama saya gitu kan, ataupun kalau dari satu SMA nih kayak Pak El nih satu SMA gitu kan, pasti tahu kalau saya suka banget ikut yang namanya seminar sama lomba. Kalau misalkan di kampus itu gila banget. Saya dulu benar-benar ngumpulin pokoknya sebelum lulus pengen punya sertifikat lomba jadi juara itu minimal 100, seminar itu minimal 200 gitu loh. Pokoknya kenapa kayak gitu? Karena saya tahu orang-orang yang suka ikut lomba-lomba yang saya ikutin itu, lomba bahasa lah, lomba apapun itu tuh, misalkan lomba kreatif lah, lomba itu orang-orang yang kemungkinan bisa jadi network ataupun bisa jadi kompetitor saya di masa depan. Kalau misalkan nggak jadi teman, berarti jadi musuh dong. Mendingan jadi teman deh kalau gitu. Mengikuti seminar juga sama. Sampai akhirnya saya di Jakarta juga, rajin banget lah kalau ada seminar. Perusahaan, misalkan yang perusahaan-perusahaan yang sebelumnya saya kerja nih, sering banget kasih seminar dan banyak banget karyawannya yang malas ikut seminarnya. Either itu di weekend, ataupun itu habis pulang kerja, mereka nggak mau ikutan. Saya ikutan. Kenapa? Dari situ, saya kenal tuh, misalkan, oh direkturnya Indofood, ternyata CEO-nya Sinarmas, gitu. Kenalnya dari mana? Dari seminar ternyata, gitu. Dari seminar, apalagi seminarnya yang berupa workshop. Kalau berupa workshop, di bidang-bidang yang kalian unggul,
show off lah di sana gitu. Itu networking sambil bikin notice orang-orang gitu. Oh, ternyata orang ini nih ada loh. Si Andre ini ternyata bisa begini-begini begitu gitu. Jadi saya dapat beberapa project dan juga peluang kerja sebenarnya dari ikutan banyak seminar sebenarnya. Mereka kasih saya project, kenapa? Karena waktu di seminar misalkan ya ada tugas ataupun ada kayak soal ngerjain apa, ada presentasi, mereka ngeliat, oh presentasinya ternyata menarik ya. Atau kalau enggak, saya langsung kasih contohnya nih, gimana caranya bisa dapat project dari Pertamina, gimana caranya bisa dapat project dari ini, dari beberapa perusahaan yang lainnya. Karena waktu di seminar, saya sengaja banget, dan saya tahu ini yang ikut ada orang Pertamina, saya kasih case study-nya, yang saya bahas adalah tentang Pertamina. Oh, idenya bagus ya, gitu kan. Kelihatannya, oh, idenya bagus ya, ini bisa kerjain kayak gini ya. Saya tawarin sama mereka, oh kebetulan saya punya agensi nih, bisa ngerjain ini. Contohnya gitu loh. Itu contoh salah satu yang kalian bisa dipakai untuk networking. Jadi kalau misalkan dibilang, networking kalau cuma buat kenalan-kenalan aja, udahlah nggak guna lah, kalian punya teman deket lah, bisa lah kayak gitu. Tapi networking itu adalah kalau kalian bisa manfaatin, sebenarnya network itu bisa jadi sesuatu yang beneficial buat kalian. Terus habis itu yang kedua, gimana caranya nunjukin kita beda dengan pelamar yang lain. Nah itu tadi. Berlaku untuk industri, untuk brand, dan juga untuk personal branding diri kalian sendiri tadi. Nunjukin kalau kalian beda, ya kalian punya spesifikasinya di mana gitu. Buat orang lain pun sebenarnya tadi 3 hal yang namanya USP itu berlaku banget. Kalian diskriminatornya di mana, pembedanya dengan orang lain tuh apa gitu. Jadi kalau misalkan nih ada lulusan mahasiswa komunikasi, ada lulusan 25 atau 22 sekarang, saya kurang tahu, di universitas lain juga ada nih, universitas yang bla 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 itu juga ada. Kalian harus bisa nunjukin kalian itu bener-bener punya sesuatu yang beneficial buat mereka juga. Dan reason to believe-nya apa gitu, harus ada proof-nya dong. Saya sendiri nih contohnya dulu. Saya ngambilnya marketing communication dan juga banyak banget ngambil studi untuk PR karena saya tahu saya akan bekerja banyak di bidang branding gitu. Karena 2 itu komersial gitu, karena saya suka duit. Jadi bener-bener saya itu yang saya ambil. Perbedaannya adalah apa gitu? Saya mempositioningkan diri adalah sebagai orang yang bisa ilmu marketing communication, saya bisa desain juga, saya bisa beberapa bahasa, dan juga kalau presentasi segala macam saya juga bisa. Caranya proof-nya adalah ketika misalkan wawancara ataupun misalkan apa ya, dari sekarang banyak lah media-media digital yang kalian bisa buat lah. Apakah kalian itu bisa fotografi, kalian bisa kreatif, tunjukkanlah di media-media digital itu, di Instagram lah ataupun di LinkedIn lah gitu. Kalian bisa show off di situ. Itu kan membangun branding diri kalian sendiri sebenarnya. Orang-orang kalau dari perusahaan zaman sekarang ya bakalan ngeliat ke situ kok, lihat LinkedIn kalian seperti apa, Instagram kalian seperti apa, baru kelihatan, oh kira-kira orang ini sebenarnya bisa nggak sih handle perusahaan kita gitu. Jadi itu yang harus kalian miliki. Ini yang terakhir dari Haniel Edward. Kak Andre, menurut Kak Andre, branding yang dilakukan sama Wendy's melalui tweeted mereka itu termasuk yang efektif nggak sih? Thank you. Kalau efektif apa nggak dari Wendy's, gimana ya menurut saya? Karena saya nggak tahu juga ya kalau di Wendy's-nya menjadi efektif apa nggak. Karena efektivitas itu sebenarnya kalau misalkan ini ya ditanya efektif apa nggak mendatangkan crowd, iya mendatangkan crowd gitu. Tapi kalau untuk mendatangkan sales, saya nggak tahu karena saya nggak kerja di sana gitu. Kalau mendatangkan crowd, iya gitu. Tapi gini nih, kita membuat sebuah communication plan harus ada goal-nya dong. Kalau misalkan di ilmu komunikasi namanya adalah objektif. Jadi apa objektifnya? Apakah itu objektifnya branding, objektifnya itu mendatangkan crowd doang, ataukah mendatangkan sales? Gitu. Padahal ultimate goal dari semua communication itu harusnya nih mendatangkan sales sebenarnya gitu. Tapi mendatangkan sales ini sendiri ternyata perjalanannya itu kan panjang banget kan, dari orang itu misalkan dari orang itu aware sampai orang itu prefer, orang itu try, retry atau rebuy sampai akhirnya orang itu loyal gitu. Tangganya panjang banget gitu. Sampai orang itu mau beli sebenarnya ya itulah harusnya bisa diukur dari situ gitu. Kalau misalkan ditanyain apakah branding dan juga communication itu nggak ada hubungannya sama sales, salah jawabannya. Harusnya ada. Dan orang-orang komunikasi zaman sekarang ini melalui dunia digital harusnya itu paling bisa ngukur seberapa duit yang dikeluarin itu bisa berbanding lurus sama salesnya. Gitu. Udah pertanyaannya udah habis nih. Waktunya masih ada nggak? Kalau Oke. Saya boleh nanya? Nanya dong. Masih ada lagi nggak, teman-teman? Nanya saya, Pak Beni. Oke, Pak Beni. Oh iya, gimana Pak? Ini kan ceritanya kita melihat konteks atau situasi hari ini nih. Di antara teman-teman kan juga ada yang sudah prepare misalnya
kalau dalam kondisi normal kita langsung bisa gesit gitu ya, sudah menyiapkan CV semuanya, kita bisa blast ke berbagai perusahaan yang mau kita approach. Hanya saja kan yang jadi persoalan kondisi hari ini pun beberapa perusahaan mungkin akan sedikit menghold proses rekrutmen mungkin ya dalam kondisi saat ini gitu, karena mereka sendiri juga mengalami misalnya harus work from home, kemudian mungkin juga ada proses mengurangi SDM dan sebagainya. Kita bisa lihat ada banyak persoalan di perusahaan-perusahaan, baik yang mungkin level menengah maupun yang sudah mapan. Nah, saya melihat di antara teman-teman ini anak-anak FISIP itu punya sense of business gitu ya. Jadi di antara teman-teman ini mungkin sudah ada yang mulai berbisnis sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Andre ini, saya kasih contoh misalnya, saya melihat di antara teman-teman ini ada yang bisnis makanan. Ya. Nah, bisnis makanan ini mungkin sangat relate dengan kompetensi Andre nih. Kalau dilihat-lihat, kan ada sedikit anomali ya. Sekarang semua orang itu butuh makanan, jelas. Semua orang pasti butuh makanan. Tapi kalau kita lihat, beberapa gerai penyedia makanan itu kan banyak yang close juga. Bahkan info terakhir misalnya KFC merumahkan sekian ratus atau bahkan ribu karyawannya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk bisnis-bisnis baru ya, untuk bergerak di bidang makanan, kira-kira added value apa yang bisa membuat orang itu tertarik atau beli dengan produk kita? Karena kita lihat banyak sekali usaha-usaha makanan yang sebenarnya kolaps juga. Padahal kalau di logika orang itu semuanya juga butuh makan kan dalam kondisi hari ini. Nah, mungkin Andre bisa sharing ini anomali apa yang terjadi, kemudian kira-kira solusi atau tipsnya seperti apa gitu ya. Karena ini sangat kontekstual dengan kondisi hari ini ya. Karena kalau kondisi-kondisi normal mungkin ya kita akan bersaing seperti biasa. Tapi nyatanya kondisi sekarang pengusaha-pengusaha bidang kuliner pun itu juga banyak yang gulung tikar juga ya kalau kita lihat. Nah, ini saya lihat di antara teman-teman ini pasti juga ada yang mungkin sudah menjalankan bisnis kuliner juga pasti juga sudah ada. Ada yang mungkin bisa menjadi insight juga kalau nanti misalnya sembari mencari peluang pekerjaan bisa mengusahakan atau berbisnis kuliner. Nah, itu tipsnya seperti apa dalam kondisi hari ini ya, yang mungkin kondisinya akan sama mungkin sebulan 2 bulan ke depan ya dengan kondisi pandemi COVID ini. Gitu Andre, thank you. Oke. Yang pertama ya Pak ya, kalau dibilang sebulan 2 bulan ke depan, kemarin udah keluar statistiknya, katanya Indonesia akan selesai coronanya bulan September katanya ya. Jadi siap-siaplah buat teman-teman. Saya benar-benar worst case-nya menurut saya bakalan kelarnya tahun depan sih sebenarnya gitu. Yang pertama kalau misalkan tadi kalian punya bisnis makanan zaman sekarang benar-benar harus lihat switching-nya memang benar-benar ke arah online. Tapi apakah semua orang mau beli ke online? Jawabannya nggak semua orang lah mau beli ke online. Jadi harus tahu market kalian, katakanlah misalkan kayak di Jogja gitu. Di Jogja, saya tebak pasti banyak banget orang yang mau masak sendiri. Nah, ini kalau misalkan mereka, caranya gimana nih biar mereka itu mau beli makanan kalian gitu kan dengan cara online. Berarti kan dibutuhkan teknik branding kan gitu. Kalau sekarang di Jakarta ini, beberapa resto yang saya handle, kayak contohnya misalkan kalau kalian tahu kayak misalkan Sate Khas Senayan, ataupun inilah grupnya Capayam juga sama tuh. Pertama semuanya pasti switch ke online. Gerai tutup, iya gitu. Karena ada beberapa mall, kayak contohnya nih mall yang di Jakarta juga nggak sama sekali nggak kooperatif gitu kan. Mallnya tutup, tapi rentalnya jalan, contohnya kayak gitu. Karena mereka ngerasa, oh ya semua orang mau nyari ke mall itu, mau masuk ke dalam mall itu. Jadi tetap pengennya rentalnya jalan gitu. Ya, itu kurang kooperatif lah beberapa mall yang udah gede banget. Harus tutup. Akhirnya semuanya switching online, jadiin satu central kitchen. Kayak contohnya tadi, misalkan cabangnya ada 50, bener-bener di squeeze, jadi cuma 4 contohnya. Misalkan di Jakarta nih, bener-bener central kitchen, terus habis itu jualannya online. Ketika jualan online, berarti harus membangun branding lagi dari awal. Brandingnya yang dibangun adalah makanan yang dijual itu praktis, mudah, dan bersih. Jadi inilah pesan-pesan komunikasi yang harusnya disampaikan melalui sosial media, dan juga yang paling efektif sekarang sosial media lah, nggak ada media-media yang lain lah, misalkan kayak TV segala macam ya udah nggak terlalu dilihat lah. Di sosial media kasih informasi bahwa efektif, bahwa itu bersih, dan juga memang benar-benar kualitasnya juga dijaga gitu.
Itu yang kedua. Terus habis itu yang ketiga adalah melihat worst scenario-nya gimana. Kalau benar-benar ini situasinya sampai Desember gitu kan, benar-benar karyawan ini pada dirumahkan segala macam, terus habis itu bisnisnya memang benar-benar collapse, berarti harus dilihat dong switching ke bisnis yang lainnya itu harusnya gimana gitu. Ini harusnya yang udah dipikirkan dari orang kalau misalkan pertama kali bangun brand ataupun bangun perusahaan. Contohnya nih, di Capayong gitu kan. Dari awal saya masuk, saya udah bilang, bisnis legs-nya harus ditambahin. Karena kalau misalkan cuma jual minuman sama makanan, suatu hari kena krisis, pasti akan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ternyata bener nih. Gitu. Bisnis legs-nya contohnya yang lainnya adalah, oh ternyata karena outletnya udah banyak, bisa menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Karena punya kayak apa ya, gudang, punya armada sendiri gitu kan. Distribusi, so far kan distribusi makanan nih. Nah, ya udah, kita coba aja switching. Berarti bisa nggak nih distribusi? Akhirnya kita jualan aja nih. Jualan apa nih? Jualan masker, jualan produk-produk makanan, tapi beberapa produk yang package, kayak contohnya misalkan tehnya bisa dijual, frozen food-nya bisa dijual melalui jalur distribusinya, gitu. Terus habis itu, coba dilihat lagi, oh ternyata perusahaan ini ada hubungannya sama shipping yang keluar negeri segala macam gitu kan. Berarti ini bisa menjadi sebuah business opportunity. Jadi, menurut saya tadi 3 itulah bisa dilakukan. Yang pertama go online semuanya, gitu kan. Udah switching pastinya pergi ke online semuanya. Habis itu yang kedua komunikasikanlah dengan baik. Yang ketiga cari bisnis leg yang bagus kayak gimana sama yang possible dilakukan. Itu menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Benny. Pertanyaan kedua, kondisi sekarang gimana nih kalau buat yang pada lulusan-lulusan gitu kan. Sebenarnya kalau ketika lulusan-lulusan yang sekarang ya gitu, benar-benar lulus di masa-masa corona ini, kalian bisa lihat perusahaan itu benar-benar perusahaan yang bonafit apa enggak itu sekarang. Perusahaan yang stay sampai sekarang, gitu kan, mereka tetap merekrut. Dan mereka yang tetap merekrut itu berarti perusahaannya punya manajemen yang bagus, punya modal yang kuat. Masuklah ke perusahaan itu. Karena perusahaan itu nggak akan bangkrut. Bener dong. Kalau misalkan perusahaan itu sampai prepare, mereka punya yang namanya crisis management team, mereka punya modal yang gede gitu kan. Sekarang nggak berhenti ngerekrut kok. Contohnya nih salah satu perusahaan yang saya pernah kerja nih, Wilmar Group tadi yang saya bilang, itu adalah the biggest agriculture company in the world. Dulu waktu jualan tepung, salah satu tepungnya kompetitornya adalah Bogasari contohnya gitu. Dia sampai bilang gini nih, ini kalau misalkan produknya ini rugi sampai 10 tahun, saya tutup mata. Gitu. Kenapa? Penghasilan utama dia dari kelapa sawit gitu kan. Kelapa sawit itu bertriliun-triliun, berpuluh-puluh triliun kali lipatnya dibanding penghasilan tepung yang ada di Indonesia gitu. Jadi dia akan tutup mata gitu. Jadi justru di masa seperti ini kita bisa switch pemikiran kita bahwa oh ya berarti kita harus ngelihat bahwa ada perusahaan-perusahaan tertentu yang tetap merekrut, masuklah ke perusahaan itu gitu. Ini kalian udah dikasih sebuah filter malahan. Kalau nggak ada kondisi kayak gini, kalian itu benar-benar blur loh. Kalau kalian belum pernah masuk ke dalam satu perusahaan, pasti kalian mikir, wah perusahaan ini kayak apa ya nanti, apakah perusahaan ini akan bangkrut apa enggak, apakah perusahaan ini akan bertahan berapa lama gitu kan, ataukah perusahaan ini enak apa enggak gitu kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang emang udah gede banget, ya pasti akan kecil banget ya, kemungkinannya akan bangkrut walaupun tetap ada gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini, diubah mindset-nya, oh ini ada sebuah filter berarti. Filter yang lebih positif lah, saya bilangnya. Gitu. Gitu ya, Pak Benny ya. Ini ada yang nanya lagi ya? Oke, terima kasih. Gimana? Masih ada yang bertanya? Gimana Kak Andre? Masih ada yang personal chat nggak? Ini ada nih. Kalau masih ada mungkin sekali lagi ya, terakhir ya? Iya, terakhir ya. Nanyanya tentang salary. Oke, tadi kan saya sempat ngomong tentang salary. Tentang salary kalau sekarang gimana ya? Kalian mau tanya misalkan di perusahaan-perusahaan yang multinasional ataupun yang tadi sempat saya sebutkan salary-nya berapa gitu. Tadi saya kasih gambarannya terakhir kali saya update itu tahun 2013. Tapi kalian bisa update dan juga lihat di internet sebenarnya. Salary-nya kalau misalkan kalian, ini tadi saya bilangnya spesifik ya, di bagian brand ataupun bagian marketing, kalau kalian misalkan masuk ke dalam manajemen trainingnya mereka gitu. Tadi perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan sebenarnya range-nya itu mirip-mirip gitu. Kalian bayangin aja kalau dalam waktu 1 tahun itu ini diingat-ingat ya, dalam waktu 1 tahun inflasi ataupun kenaikan gaji
biasanya kisarannya antara 750.000 sampai 1 juta. Kalau misalkan itu di perusahaan multinasional biasanya ya gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya di sekitar-sekitaran itu. Ini saya dapat datanya terakhir di tahun 2013 sampai 2015 ya masih mirip-mirip lah gitu. Tadi kalau misalkan tanya salary-nya berapa, masuk manajemen trainee di Unilever itu 10.250. Ini saya kasih tahu aja ya biar orang-orang kalau pada mau tertarik. Nestle, Danone mirip tapi lebih rendah, kira-kira 1 jutanya. PT Nutrifood Indonesia juga mirip, lebih rendah 2 juta, tapi punya benefit yang lainnya juga. So far paling tinggi FMCG adalah Unilever sama P&G. Karena kalau P&G kalian misalkan masuk benar-benar top grade, kalian dapatnya 13 juta. Kira-kiranya itu di tahun 2015. Jadi kalau misalkan tahun-tahun sekarang bisa jadi kayak udah 2 digit sih, mungkin kayak sekitar 15-an, I guess, sekitar segituan lah gitu. Jadi biar bisa dapat gambarannya ketika pertama kali masuk gitu. Tapi kalau misalkan kalian di perusahaan-perusahaan yang lainnya, dan kalian nggak masuk program manajemen trainee, dijamin kalian akan ditawarin benar-benar UMR. Jadi kan ini menjadi sesuatu pembeda banget. Kenapa saya bilang tadi kalau bisa ada manajemen training program, langsung masuk manajemen training program gitu. Karena ya gitulah. Gitu. Karena perbedaannya signifikan gitu. Kalau di Jakarta katakanlah UMR-nya 4,5 juta gitu. Dibandingkan dengan tadi 10 juta gitu. Kan bakalan jauh banget ketika kalian benar-benar start-nya itu dari bawah banget, dari ground banget, UMR, naiknya bakalan susah. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena kenaikan gaji itu kalau misalkan kalian di satu perusahaan, tadilah inflasi itu mungkin banget tuh, inflasi 1 tahun itu biasanya kayak sekitar 11-12%. Kalau kalian karyawan yang bagus banget, sekitar 20% gitu. Kalian stuck di satu perusahaan, mungkin 1 tahun itu tambahnya mungkin sekitar, kalau perusahaannya bagus ya, 500.000 sampai 1 juta, katakanlah gitu. Ini kalau dari sisi hitung-hitungannya ya. Dari 4,5 juta, berarti kalau misalkan kalian mau sampai 10 juta, itu kan namanya bertahun-tahun kan, kecuali kalau memang kalian benar-benar start-nya udah tinggi gitu kan. Kalian doing very well, very good, orang-orang cari, standarnya akan raise up dari situ. Jadi kira-kira gambarannya segitulah gitu. Jadi tergantung dari diri kalian sendiri, kalau ketika kalian bekerja di satu company, apa yang kalian lihat selain passion, ya passion utama banget ya, harusnya kalian passion di bidang itu. Apakah itu kalian cuma buat ngisi waktu luang, apakah mau mencari pengalaman saja, atau mencari salary, gitu. Tergantung, balik lagi. Ya, gitu aja ya. Oke, terima kasih banyak Kak Andre. Terima kasih, luar biasa sekali pengalamannya. Memang Kak Andre ini dari SMA sudah sering lomba ya, storytelling, bahasa Inggris, duta wisata dan sebagainya. Dan sekarang pengalaman itu akhirnya bisa berbuah yang jauh lebih baik. Sampai sekarang Kak Andre bisa ada di posisi sekarang kayak gitu. Sekali lagi terima kasih atas pengalamannya. Ya juga jangan lupa doakan adik-adik kita, teman-teman kita yang yudisium yang akan wisuda nanti. Semoga mereka juga bisa segera dapat pekerjaan, sekalipun di tengah COVID-19 ini mereka tetap bisa semangat, mereka bisa bekerja dengan baik. Dan juga semoga Kak Andre sendiri karirnya semakin baik di depan, sehingga nanti suatu saat mungkin akan kembali lagi ke Atmaja untuk sharing lagi yang lebih baik, lebih apa ya, tanpa online. Jadi kita bisa ketemu di Atmaja juga. Saya rasa kita sudah, waktunya cukup selesai tadi, 11:30 sebenarnya kalau Bu Syarli bilang. Saya kembalikan waktunya ke Pak Beni. Silakan Pak Beni. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih ke Andre Wijaya Binarto ya, kemudian Pak El ya. Tadi diskusinya sungguh menarik ya. Bisa memberikan insight khususnya teman-teman ya yang sekarang statusnya sudah dinyatakan lulus dan juga teman-teman yang mungkin masih kuliah karena persiapan itu harus dilakukan jauh hari ya, tidak ada sesuatu yang kemudian instan tiba-tiba besok harus melamar pekerjaan sekarang baru siapkan. Pasti ada proses panjang untuk mengisi sekali lagi kompetensi-kompetensi yang bisa Anda tunjukkan gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak El atas telah memandu diskusi kita kali ini. Kemudian Andre, sekali lagi, Andre besok kita masih ketemu lagi Andre. Jadi ini ada beberapa mahasiswa juga yang ikut join karena sekali lagi saya membuka kesempatan karena ini bukan hanya bermanfaat untuk teman-teman yang dinyatakan lulus, tetapi sekali lagi teman-teman yang masih statusnya itu kuliah itu bisa mungkin tadi dapat pencerahan
atau mungkin dapat tamparan gitu ya, tapi paling tidak menyadarkan bahwa persiapan itu harus dilakukan jauh hari ya sebelum nanti Anda dinyatakan lulus ya. Karena sekarang mungkin kita masuk di dalam zona nyaman gitu ya. Status kita mahasiswa itu kemana-mana paling enak, paling rileks gitu ya. Melakukan kesalahan ya namanya mahasiswa gitu ya. Oh, kita masih punya idealisme dan sebagainya. Wah, ini mahasiswa. Tapi begitu nanti teman-teman sudah melepas status mahasiswa, pasti ada image yang berbeda, ada tuntutan yang berbeda gitu ya terkait dengan tanggung jawab dalam dunia pekerjaan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada informasi dari Bu Shirley. Silakan Bu Shirley. Ya, terima kasih Pak Beni. Ini saya nggak pakai video karena nggak tahu video ini error ini laptop saya. Jadi pertama saya ucapkan provisiat untuk teman-teman yang hari ini mengikuti yudisium, artinya tahapan yang lebih lanjut bisa teman-teman capai gitu ya. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman seangkatan saya, Andre, yang berkenan untuk mengisi yudisium. Dulu Andre, saya ingat betul dulu Andre itu tipikal yang kalau kuliah itu rajinnya minta ampun gitu ya. Saya itu sudah lewat gitu. Dan sekarang memang karena ketekunan dan sangat rajin gitu ya dulu zaman kuliah, ternyata sekarang ini sudah membuahkan hasil yang baik gitu ya. Dilihat dari track record dan pengalaman-pengalamannya. Nah, ini saya ada info untuk teman-teman yang hari ini mengikuti yudisium. Jadi biasanya kalau di kegiatan yudisium, teman-teman itu diminta untuk mengisi kuesioner gitu ya, tetapi kuesioner secara cetak. Nah, kemarin saya mencari-cari filenya ada di mana, ternyata tidak menemukan untuk soft filenya, maka nanti kami masih akan menghubungi teman-teman yang ada untuk yudisium untuk mengisi kuesioner di Google Form ya. Jadi nanti evaluasi ini menyangkut misalkan tentang masa studi, masa skripsi, proses bimbingan, dan juga tracer study awal gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya apakah teman-teman di sini sudah bekerja atau belum. Nah, mohon nanti kesediaan dari teman-teman untuk mengisi Google Form yang nanti linknya akan kami sampaikan melalui tata usaha bagian ujian supaya teman-teman mengisi. Kemudian yang kedua, 2 tahun mulai dari sekarang ya, jadi tahun 2022 nanti teman-teman yang yudisium hari ini akan dihubungi oleh kampus. Dalam hal apa? Biasanya kami akan melakukan tracer study atau pelacakan studi. Nah, kami ingin tahu sebenarnya ketika teman-teman sekarang ini sudah lulus ya, biasanya berapa lama sih teman-teman mendapatkan pekerjaan, kemudian gajinya sekarang berapa, bekerja di mana. Jadi hal-hal ini yang akan digunakan bahan refleksi bagi masing-masing prodi, apakah memang paling tidak pekerjaan yang sekarang ini teman-teman lakukan itu sudah match dengan kurikulum yang memang sudah kami rancang. Sehingga pada akhirnya nanti akan menjadi evaluasi dan juga barangkali nanti kalau memang kami melihat, wah ini ternyata alumni-alumni kita keren nih. Nah, bisa jadi teman-teman ini akan kami perlakukan seperti Andre nih untuk hadir mengisi misalkan yudisium atau mengisi kegiatan-kegiatan perkuliahan atau ya kegiatan yang lainnya gitu yang berhubungan dengan kampus. Saya rasa itu saja kalau dari saya, Pak Beni. Saya kembalikan lagi ke Pak Beni. Terima kasih. Maaf, tadi saya lupa. Pak Andri bisa share IG-nya supaya nanti teman-teman yang mau belajar lebih sama Kak Andri bisa lewat IG misalnya. Boleh. Tadi ada share sih sebenarnya udahan ya. Ini kok nggak bisa ya? Nah, nih di sini nih. Ini Instagramnya @Andre Binarto. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Terus ya. Oke, terima kasih Kak.
Oke, sekali lagi terima kasih semuanya telah bergabung di kegiatan hari ini, baik teman-teman yang dinyatakan lulus yudisium maupun teman-teman yang bergabung juga untuk apa ya, ikut belajar gitu ya dari pengalaman dari salah satu alumni ya. Dan yang menurut saya menarik juga, saya waktu baca CV-nya memang agak kaget juga ya, ternyata Andre ini lulusnya 3 tahun 2 bulan ya, Andre, benar ya? Ya. Oke. 3 tahun 2 bulan gitu ya. Wah, itu luar biasa. Soalnya ngeplan, Mbak. Soalnya ngeplan. Oke. Jadi Itu tadi saya bilang, kuncinya. saya dari SMA itu tuh udah tahu kayak yang bakalan milih marketing communication advertising. Saya udah dapat silabusnya, saya udah tahu duluan. Jadi bahkan waktu dari masuk pertama kali, saya udah tahu saya skripsinya bakalan tentang TVC. Itu saya udah tahu. Dulu zaman dulu masih bisa ngambil mata kuliah baru di semester pendek. Itu yang pertama bikin cepat. Terus yang kedua, karena magangnya udah selesai duluan, jadi lebih cepat. Sama karena dulu saya anak HMPS komunikasi, jadi saya dulu KRS duluan. Semuanya nggak dapat kelas, mungkin saya dapat kelas duluan. Oke. Oke, tapi ini sebuah kata kunci yang sebenarnya menjadi menarik dan teman-teman perlu terapkan gitu ya. Ternyata perencanaan itu penting gitu ya. Termasuk ya, betul. Khususnya teman-teman yang ini mumpung masih kuliah gitu ya. Itu ternyata perencanaan itu menjadi kunci teman-teman besok mau kemana dan mau ngapain. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang berkutat setelah lulus mau ngapain, nah itu perlu dicek sebenarnya teman-teman sudah punya rencana belum gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba masuk aja ikut arus. Nah itu mungkin ya kita hanya mengikuti kemana nasib kita gitu ya. Tapi sebenarnya nasib kita bisa dimulai dari rencana kita gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Dengan demikian proses pembekalan dalam yudisium bersama ini kita akhiri. Selamat siang, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni, Andre.